Oke, oke, sudah jam 11, mungkin kita mulai aja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di PPJ Roundtable yang ke-9. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk Mas Raffiandi, Mbak Ika yang sudah bersedia menjadi narasumber di PPJ Roundtable pertama kita di tahun 2025. Saya akan coba buka pakai pantun. Mohon supportnya, teman-teman. Ke Decathlon beli barbel, pulang-pulang langsung mandi. Selamat datang di PPJ Cakep, Roundtable, kali ini bertema kemandirian energi. mantep. Mantap. Mantap. Oke, jadi perkenalkan saya Rega, saya mahasiswa master di RWTH Aachen. Kali ini akan bertindak sebagai moderator di PPJ Roundtable nomor 9. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai PPJ Roundtable. Eh, apa itu PPJ Roundtable? Ini adalah sebuah program yang kami buat di PPI Jerman, sebuah forum diskusi online dari mahasiswa untuk mahasiswa yang berfokus pada kajian ilmiah, strategis, dan inovatif. Tujuan utama adanya PPJ Roundtable adalah untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan antar kita mahasiswa, juga mendorong kolaborasi lintas disiplin dan negara, dan memberikan wawasan baru dari pelajar, ahli, dan juga praktisi di tema-tema tertentu. Ini PPJ Roundtable kita yang pertama di tahun 2025, tapi bukan PPJ Roundtable yang pertama. Sebelumnya kita sudah ada 8 kajian dengan tema yang berbeda-beda, mulai dari sikap Indonesia di konflik Israel-Palestina, Road to Forum, PPIJ Pemilu, Mari Tidak Golput, Pengungsi Rohingya, hingga terakhir kita juga ada PPJ Roundtable mengenai pergerakan grassroots energi terbarukan di Indonesia. Dan sekarang kita lanjutkan topiknya masih tentang eh, kemandirian energi, tapi berfokus pada eh, revolusi energi Jerman, langkah menuju kemandirian energi, khususnya di bidang energi angin dan juga biomasa. Khusus di tema diskusi PPJ Roundtable nomor 9 ini, yang berjudul Revolusi Energi Jerman, Langkah Menuju Kemandirian Energi, poin-poin yang akan kita diskusikan adalah: pertama, analisis dampak krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina di Jerman. Selanjutnya, peran energi angin dan biomasa dalam menciptakan pasokan energi yang berkelanjutan, dan juga kita akan mendiskusikan mengenai pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Jerman dalam membangun kemandirian energi. Berikut adalah narasumber kita. Yang pertama, Mas Raffiandi, beliau adalah biomass researcher di institusi ini. Saya susah menyebutkannya. Halo Mas Raffiandi, hadir? Hadir Mas Rega. Oke. Beliau menamatkan studi masternya di RWTH Aachen, senior saya di Aachen dan juga di Bandung, di bidang Sustainable Energy Supply. Betul Mas Raffiandi ya. Dan juga Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo Mas Rega. Hmm. Mbak Ika sekarang adalah PhD student di Ruhr Universiteit Bochum di bidang Wind Engineering dan Fluid Mechanics. Mbak Ika juga menyelesaikan studi masternya di Jerman di universitas yang sama di bidang Computational Engineering. Betul Mbak Ika ya? Ya, betul. Oke. Dan ini adalah eh, tata tertib dan rundown acara hari ini. Tata tertib pertama untuk peserta Zoom. Yang pertama adalah mohon untuk mematikan mikrofon selama berjalannya acara, kecuali sesi diskusi yang akan ditentukan setelah paparan narasumber. Selanjutnya untuk pertanyaan dapat dilakukan pada sesi diskusi dengan terlebih dahulu raise hand atau menulis di kolom chat. Dan rundown acara kali ini dimulai dari pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan dari Mbak Ika,
lalu pemaparan dari Mas Raffiandi. Setelah itu ada sesi foto eh, bersama-sama dan juga kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Oke, sekian pembukaan dari saya. Kita bisa lanjutkan ke pemaparan sesi pertama dari Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Oke, aku izin share screen. Apakah screen-nya terlihat untuk semua? Lihat-lihat, Mbak. Ada. Oke, mungkin aku mulai aja. Selamat pagi untuk wilayah Jerman dan juga selamat siang untuk partisipan yang ada di Indonesia. Nama saya Ika Kurniawati dan sebelumnya terima kasih banyak untuk tim PPIJ yang udah ngundang saya. Merupakan kesempatan yang menarik banget karena belum pernah juga sharing tentang dari sisi turbin angin yang mungkin udah banyak yang tahu, tapi mungkin juga bisa sharing bareng-bareng dan cek bareng-bareng apakah turbin angin atau tenaga angin itu memang berperan penting dalam transisi energi. Nama saya Ika, biasa dipanggil Ika. Mungkin sekarang pemaparannya agak kasual dan cukup lambat ngomongnya saya. Jadi ntar moderator kalau misalnya udah overtime langsung aja bilang. Mungkin sebelumnya aku mau kenalan dikit sebelum masuk ke temanya. Aku sekarang lagi ada di Bochum dan melanjutkan studi S3 di Wind Engineering dan Fluid Mechanics. Topiknya sebenarnya sangat cukup detail dan teknis untuk sesuatu di bagian di wind turbine anginnya itu sendiri. Dan biasanya selain kerja saya suka jalan-jalan atau makan-makan. Sayangnya cukup jarang kalau kuliner sama keluarga. Mungkin ntar aku juga pengen share dikit tentang apa sih yang sebenarnya sekarang aku lagi kerjain dan mungkin juga bisa menambah tambahan perspektif dari peran turbin angin itu sendiri. Nah, untuk hari ini aku mencoba memposisikan beberapa poin yang bisa di-share untuk dari sisi teknik tenaga angin. Mungkin mulai dulu dari kemandirian energi, background-nya sendiri itu, dan gimana Jerman secara overall dan menggunakan teknik tenaga angin untuk energi transisi. Dan akhirnya kita masuk ke potensi tenaga angin itu sendiri dan mungkin lebih detail dari sisi teknologinya seperti judul yang presentasi ini. Dan akan diakhiri dengan inovasi, kolaborasi, dan riset. Di sini ada beberapa gambaran yang mungkin bisa sebagai overview atau overview dari konten hari ini. Aku mungkin mau mulai dari share dua grafik ini. Sebenarnya teknik energi terbarukan atau renewables itu apakah memang berperan dengan kestabilan energi? Aku sendiri sebenarnya engineer, jadi aku suka ngelihat juga dua grafik dan mencocok logikanya. Dan ini bisa dilihat balik apakah memang ada potensi dari renewables untuk kestabilan energi. Jadi di grafik yang kiri ini ada Energy Supply Security Index atau indeks non-normalized angka untuk indeks yang bisa menggambarkan energi supply security untuk berbagai negara-negara di Eropa. Jadi alfabet-alfabet ini itu mengacu ke negara. Di sini ada DE untuk Deutschland dan dilihat bahwa dari 2002 sampai 2022 itu ada kenaikan Energy Supply Security Index. Walaupun untuk Eropa, walaupun untuk Jerman sendiri penurunan untuk karena ada beberapa faktor yang bisa dilihat beberapa di slide setelahnya. Tapi untuk dari sisi penambahan renewable energy sebenarnya udah penaikan dan penambahan supply dari renewable energy ini memang meningkatkan ke peningkatan tenaga energi yang dimiliki oleh sebuah negara. Kalau misalnya sebenarnya untuk salah satu tujuan penting dari renewable energy memang sudah pernah atau sudah sering didengar untuk reduksi CO2. Dan sebelum masuk ke CO2 mungkin juga ada tren atau ada hubungan dengan penambahan tingkat peningkatan pembuatan energi dari renewables yang juga bisa menambah kapasitas ekspor dari suatu negara seperti yang dilihat dari graf yang kiri ini. Jadi kayak peningkatan peningkatan energi dengan penambahan wind and solar, for example, itu juga bisa membantu untuk kapasitas
ekspor, walaupun sebenarnya ini nggak langsung bisa dikorelasikan dengan apakah kecukupan energinya itu memang besar, karena memang renewables energy itu berkaitan dengan variabilitas dari jenis energinya itu sendiri. Nah, untuk yang sebenarnya kalau aku personal itu sangat penting itu juga memang untuk reduksi CO2. Juga renewables berperan dalam suatu model atau suatu inovasi untuk gimana caranya secara garis besar menurunkan CO2 um, dengan bersama-sama dengan poin-poin lainnya seperti elektrifikasi, energi efisiensi, hidrogen dan carbon capture storage. Personally, I think ini mungkin cukup besar. Mungkin ini bisa dikritisi si model dari IRENA. Tapi memang renewables um, bakalan penting untuk menuju pada pada model ini menurunkan 36,9 gigaton CO2. Sekarang mungkin aku suka pas aku lagi baca balik, aku akhirnya memutuskan untuk share di slide ini ditaruh 6 fakta random apa sih yang terjadi di Jerman yang berhubungan dengan transisi energi dan penggunaan energi atau generasi energi dari Jerman. 6 faktor random ini nggak harus cuma 6 faktor random ini, jadi not limited to, tapi mungkin 6 faktor random ini dipaparkan dalam satu slide, bisa membuat mungkin kita berpikir bareng-barang. Nomor satu, pada tahun 2010, Jerman melakukan Energiewende atau transisi energi strategi. Untuk tahun 2011, Jerman memutuskan untuk mempercepat penghentian penggunaan nuklir setelah bencana di Fukushima. Untuk nomor tiga, proyek Nord Stream 2 untuk membawa gas Rusia ke Jerman itu diluncurkan tahun 2015. Namun pada Februari 2022, Jerman menghentikan proses sertifikasi Nord Stream 2 yang membawa gas dari Rusia sehubungan dengan agresi Rusia terhadap Ukraina. Nomor 5, Jerman menutup pembangkit listrik tenaga nuklir terakhirnya pada 15 April 2023. 6, 2023 Juli, Jerman masih memiliki 58 pembangkit tenaga batubara. Jadi ketika aku mungkin cukup spesifik ke 6 fakta ini bisa memunculkan argumen yang cukup kontradiktif apalagi dengan apa yang ditargetkan di Energiewende dari Jerman tahun 2010. Aku lanjut aja, semoga nggak overtime. Dan kalau di Jerman sendiri, untuk penggunaan listrik atau pembangkitan listrik itu sudah lebih dari 50% renewables. Dan ini merupakan pencapaian yang menurut aku oke banget, karena kalau nggak salah, targetnya itu 2050 80%. Penggunaan elektrisitas ini berarti pembangkitan tenaga yang digunakan langsung untuk listrik. Nah, kalau misalnya perbandingan dari berbagai opsi tenaga, ini ada juga salah satu aspek yang mungkin harus dipikirkan ketika berbicara transisi energi, yaitu keamanan dan kebersihan. Di sini ada perbandingan dari Our World in Data yang ternyata menariknya ini, kalau kita lihat untuk kebanyakan renewables ini memang juga selain berperan untuk reduksi CO2 yang dilihat dari histogram sebelah kanan, ternyata death rate atau tingkat kematian itu juga cukup kecil kalau dibandingkan fossil fuels. Yang menarik juga ternyata nuklir energi menurut data mereka itu kedua terkecil untuk death rate atau angka kematian dan juga terkecil untuk greenhouse. Tapi ternyata juga ada satu aspek penting, yaitu harga, dan yang menarik menurut aku untuk sama-sama kita ingat itu memang renewables energy pada beberapa tahun ini angka harganya itu menurun. Harganya menurun, mungkin memang ada beberapa renewables energy yang masih mahal seperti offshore wind, dan ntar kita lihat bareng-bareng offshore wind kenapa mahal.
Namun kalau dibandingkan dengan fossil fuels, prospek dari renewables energi ini emang sangat penting dan sangat baik untuk energi transisi. Em, Sekarang aku mau masuk lebih fokus ke tenaga angin karena sebenarnya aku wind engineer, jadi aku punya sedikit mungkin kesukaan dengan angin karena mungkin sehari-hari ngomongin angin. Jadi memang angin kalau misalnya aku lagi mikir angin itu apa, sebenarnya nggak cuma buat wind energy generation atau pembangkit tenaga angin, tapi kalau aku lebih malah berkaitan dengan seperti bencana-bencana di tornado ataupun em, efek angin terhadap building atau infrastruktur. Nah, sebenarnya oke, angin itu memang salah satu renewables energy resource. Tapi sebenarnya angin itu sendiri itu merupakan renewables energy source yang sangat variabel, sangat fluktuatif juga. Dia kalau kita kenal lebih dekat dengan angin, dia itu fluktuatif nggak cuma di waktu, jadi setiap waktu angin berfluktuatif, tapi juga ke atas. Dan ini kita bisa melihat efek dari angin ini ntar di perancangan wind turbine-nya. Jadi angin akan ada fluktuasi secara waktu dan secara space, secara tempat, dan juga ada tingkat turbulensinya. Untuk dari sisi aspek teknik tenaga angin, yang mungkin hal yang pertama yang masuk ke otak itu di mana tempat yang ada anginnya. Dan di sini um, kita bisa lihat bahwa untuk bumi itu sendiri memang angin yang paling banyak itu ada di subtropis, dan khususnya memang mengapa ntar kita lihat Jerman punya banyak pembangkitan teknik tenaga listrik dari tenaga angin karena memang dia dikaruniai dengan banyaknya angin di daerah Eropa Utara. Sayangnya kalau kita lihat di Indonesia, jadi ini Global Wind Atlas, semakin warna merah, semakin tinggi angin untuk yang cukup untuk pembangkitan teknik tenaga angin skala turbin angin besar. Dan untuk Indonesia memang tempatnya di tropis ini lebih sedikit potensi tenaga angin dibandingkan negara-negara yang mengalami westerly wind seperti Eropa. Em, Cepat aja kalau misalnya teknik tenaga angin ini memang diproyeksikan untuk terus meningkat. Namun sebenarnya ada juga yang menarik dari renewables energy lain yaitu solar. Mungkin aku nggak cerita banyak tentang solar, tapi ini cukup untuk nambahin betapa pentingnya juga solar yang akan diproyeksikan terus menaik untuk generasi listriknya. Dan kalau untuk turbin teknik tenaga angin, memang saat ini Cina yang paling banyak, disusul US dan Jerman per 2023. Namun sebenarnya ini aku mau cek lagi karena aku kira Denmark bakal ada di sini. Karena Denmark juga cukup know-how-nya cukup tua dalam urusan teknik tenaga angin. Kalau untuk Jerman sendiri, memang Jerman sudah menggunakan tenaga angin sebagai salah satu, kalau tidak yang nomor satu eh, untuk generasi listrik, apalagi dari renewables. Kebanyakan dari daerah atas Jerman yang memang memiliki lebih banyak angin dibanding Jerman Selatan. Dianotasi dengan yang warna biru, itu onshore wind, dan yang lainnya ini solar dan biomas. Menariknya di sini yang bawah itu lebih banyak warna kuning dan yang di atas itu lebih banyak warna biru. Jadi wind and solar ada di dua sisi utara dan selatan yang berbeda. Untuk pembangkitan tenaga angin untuk listrik di Jerman ini sebenarnya yang juga terus diinvestasikan itu di offshore dan nggak cuma di Jerman aja, di negara-negara lain juga. Karena memang potensi angin luas di lepas laut lepas offshore itu lebih besar dan lebih
punya banyak potensi dengan konsiderasi-konsiderasi lainnya untuk move from onshore to offshore. Jadi yang kita lihat di sini adalah map dari Jerman Utara dan Laut Utara, North Sea dan Baltic Sea yang sudah banyak offshore wind park, bahkan sudah ada um, offshore wind farm yang telah di-commission atau repower. Jadi udah dari beberapa tahun lalu, kalau bukan beberapa dekade yang lalu. Nah, sekarang aku mungkin masuk lebih fokus ke teknologi dan tantangan dari tenaga angin. Em, karena mungkin presentasi aku ini lebih fokus ke teknologinya secara overview untuk gambaran umum dari pembangkit listrik tenaga bayu ada di sini. Kalau dari teknik tenaga angin itu sendiri, memang potensi dari angin itu sebenarnya besar banget untuk dari energi kinetik menjadi energi listrik. Namun tidak semuanya yang dari angin ini itu bisa dijadikan daya yang akan diambil dari listrik. Mungkin aku bakal skip juga ini untuk lanjut ke slide selanjutnya. Untuk turbin angin sendiri, perannya dalam pembangkitan listrik dari tenaga angin ini memang sangat besar, karena kalau dilihat dari layout wind farm, itu turbin menjadi satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi gerak atau equipment yang utama dalam generasinya. Jadi tren sekarang memang ke turbin angin yang sangat besar untuk mengambil angin yang lebih tinggi, karena angin yang lebih tinggi itu angin di level yang lebih tinggi itu lebih besar. Dan memang demand dari marketnya masih menuju ke turbin angin yang besar dengan kapasitas yang lebih besar, entar bisa menambah optimisasi dari plan wind farm-nya. Nah, kenapa sekarang teknik tenaga angin itu juga berpotensi di offshore? Karena memang di offshore itu lebih less turbulence, anginnya lebih stabil, anginnya juga lebih besar, dan yang paling penting ini keterpencilan dari manusia. Memang tidak sedikit yang menentang turbin angin karena pada akhirnya dia juga masih teknologi, masih ada yang skeptis, dan juga yang bisa menarik ini penempatan di laut lepas ini bisa dikoneksikan dengan tren penggunaan listrik yang biasanya lebih banyak di coastlines. Ini overview dari pembangkitan listrik tenaga angin laut lepas. Aku juga bakal skip ini sebagai slide referensi aja. Sebenarnya offshore wind turbine ini masih ada challenge, masih ada tantangan karena biaya investasi atau biaya konstruksi yang besar, khususnya pada konstruksi wind turbine itu sendiri, apalagi untuk sistem fondasinya. Ini kita lihat ada floating wind turbine yang memungkinkan untuk generasi teknik tenaga angin ini lebih jauh di laut lepas, karena memang offshore wind turbine pada awalnya itu masih di level sea depth atau kedalaman laut yang masih minim sampai 60 meter, dan dengan keinginan yang ingin mengambil angin di laut lepas yang lebih besar dengan kedalaman laut yang lebih dalam, floating offshore wind turbine juga menjadi salah satu proyeksi ke depan untuk renewables energy dari sisi angin. Nah, kalau tantangan terhadap sistem angin ini sebenarnya juga banyak seperti kepada renewables energy lainnya. Dan di sini dirangkum dari NRL, dia membuat segitiga tantangan yang dimana poin-poin di sini nih, kalau yang berwarna ini katanya kita udah cukup oke, kita sudah cukup tahu, udah cukup ada developmentnya, udah bisa teknologi readiness levelnya juga udah oke. Dan yang putih ini adalah hal-hal yang mungkin harus kita capai terus untuk sampai ke memaksimalkan potensi tenaga angin dalam satu lingkup renewables energy. Menurutku yang paling utama itu hubungan antara variabilitas angin yang nggak selalu ada dengan koneksi grid, dan juga pada akhirnya waste. Kalau aku sendiri sebenarnya kerjanya lebih fokus ke integritas dari turbinnya itu sendiri. Um,
yang juga mendapatkan loads dari angin, dari environmental conditions yang juga mesti diakses untuk meningkatkan efisien atau lifetime dari wind turbine. Kerjaan saya memang lebih untuk analisa analisa salah satu fenomena di wind turbine. Aku juga nggak bakal lebih lama di sini, but feel free to check this if you want to. Jika ingin mungkin cek lebih lanjut, dan kalau mau ngobrol-ngobrol boleh banget. Nah, aku mau masuk langsung ke inovasi, kolaborasi, dan riset, khususnya yang ada di Jerman, atau khususnya ada yang ada di Jerman atau Eropa. Mungkin aku bakalan gunain segitiga ini lagi untuk poin-poin yang menurutku udah ada solusinya atau arahnya memang harus ke situ untuk meningkatkan keoptimisan dari renewable energy. Untuk the plan and the grid, apa yang dialami Jerman itu sebenarnya banyaknya tenaga angin di utara, tapi di bawah itu nggak terlalu banyak. Dan di bawah sebenarnya punya banyak solar, tapi solar kita tahu Jerman nggak terlalu banyak sunny days-nya. Dan pernah memang kebanyakan teknik tenaga angin yang tidak bisa disalurkan sehingga wind turbine harus stop operation. Jadi transmisi line suppling ini proyeknya sudah ada dan sedang dibangun kalau nggak salah. Cara-cara lain adalah untuk meningkatkan potensi grid dengan um, electrical exchange, misalnya antara dua negara, sehingga energi itu bisa disalurkan. Salah satu inovasi lainnya yang paling penting itu sebenarnya menurut aku juga energi storage, karena pada saat angin benar-benar ada, pada saat winter times, banyak sekali daya angin yang digenerasikan, namun penyalurannya atau penyimpanannya belum ada misalnya. Dan dan ini bisa dibuang saja sehingga lebih baik peningkatan kapasitas dari storage seperti menggunakan long term storage kayak menyalurkan listrik ke pompa, pompanya naikin air ke elevasi yang lebih atas untuk menggunakan sebagai teknik tenaga air. Sebenarnya kombinasi dengan berbagai teknologi lainnya untuk menghijaukan suatu sistem seperti Hamburg untuk port sistemnya juga sedang merupakan suatu proyek besar yang sedang dilakukan. Jadi memang Jerman sangat aktif eh, dalam strategi energi transisi. Aku mau sebentar aja di sini karena untuk slide ini aku pengen share untuk jenis-jenis small wind turbines yang juga bisa meningkatkan modularitas penempatannya, bisa lebih goes to grassroots atau community, tapi untuk efisiensinya memang small wind turbine masih jauh lebih kecil. Dan nggak di semua atap bisa dipakai karena potensi angin yang lebih rendah ke daratan. Untuk inovasi lain yang sebenarnya juga sedang banyak ditekankan itu juga possibility atau kemungkinan untuk membuat energi island, meningkatkan sekali lagi modularitas atau meningkatkan tambahan pasokan energi untuk suatu area yang mungkin lebih ke maritim, lebih kepulauan. Contohnya seperti Yunani, intinya untuk fokus kepada energi islands atau pulau energi yang bisa ada menyalurkan tambahan energi dari renewables untuk ke coastline di sekitarnya, atau bahkan sebagai energi konversi port atau energi storage lagi untuk offshore wind turbine. Untuk proyek-proyek risetnya, Jerman juga masih banyak sekali yang sedang aktif dan sekarang trennya juga menurut aku lebih ke validasi ke full scale measurements. Jadi kayak turbin angin ditaruh di suatu tempat tes benar-benar di lapangan, improve terus efektivitas turbin angin sehingga renewables energi dari turbin angin seatraktif itu. Proyek-proyeknya juga kebanyakan lebih ke offshore wind energy. Mungkin sedikit tentang Indonesia, ini pun mungkin ntar bisa ada yang menambahkan.
Kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada dua PLTB, Sidrap dan Tolo yang ada di kalau nggak salah Sulawesi, Sidrap. Dan kalau personally from outside dari agak luar sendiri memang challenge-nya itu dari um, source-nya sendiri dari potensinya yang memang tidak terlalu banyak angin dan sedikit tempat yang memang ada anginnya. Dan sebenarnya Indonesia memang sudah banyak sekali potensi energi terbarukan yang lain dan um, energi mix atau pencampuran dengan penggunaan energi terbarukan lainnya ini mungkin bisa lebih difokuskan. Small wind turbine off-grid application atau penggunaan wind turbine kecil pada aplikasi yang mungkin lebih ke komunitas atau off-grid mungkin bisa, tapi sebenarnya kalau kita ingat solar, solar itu memang lebih mature dan lebih murah dan bahkan lebih berpotensi. Offshore wind energy juga menurutku bisa dipikirkan, tapi banyak juga kondisi-kondisi yang faktor-faktor seperti faktor lingkungan, biaya investasi yang sangat besar offshore itu yang mungkin hold back untuk offshore wind energy jadi pilihan utama. Kalau dari situ aku mungkin rangkum presentasiku. Sebenarnya yang paling penting untuk ngingetin ke aku sendiri juga itu transisi energi is doable and urgently needed. And transisi energi ke energi terbarukan itu berkontribusi pada stabilitas energi, ketahanan energi, dan pengurangan emisi. Kalau dari sisi energi angin, trennya memang ke energi lepas pantai yang memiliki potensi besar, depends atau tergantung ke geografi kita sendiri, negara yang mana yang punya. Tapi fokusnya sekarang itu memang untuk transmisi, modularity, dan juga storage. Em, untuk poin kelima, menurut aku juga penting bahwa sebenarnya nggak cuma akhirnya kita mungkin harus mengkombinasi berbagai em, cara dalam renewables energy untuk yang paling cocok yang mana untuk tiap aplikasi di negara-negara. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi atas tempatnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ke moderator atau ntar juga boleh ngobrol bareng. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ika. Khusus Bu Ika, saya udah siapin pantun juga. Jalan-jalan ke Amerika, di Amerika main kelereng. Mantap. Narasumber Ika emang bukan kaleng-kaleng. Gila, Terima kasih. gila, Dulu siap. saya dulu nggak pernah bikin pantun. Jadi, terima kasih tadi Bu Ika juga udah merangkum presentasinya sendiri. Sekarang kita bisa langsung lanjut aja ke narasumber selanjutnya. Ada orang lagi mandi, tapi lupa matiin keran. Kepada Mas Raffiandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Gila, Mantap, cakep. Kak. Kelas, kelas, kelas. Izin share screen ya, Kak. Siap, Sudah lihat? Sudah kali ya? siap. Kelihatan Udah, kan? udah. Atau? Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman yang di Jerman dan sekitarnya. Juga selamat sore menjelang malam buat teman-teman yang di Indonesia. Pertama-tama terima kasih Rega atas undangannya untuk ikut kontribusi di PPIJ Roundtable ya, terutama topik ini. Dan juga terima kasih Mbak Ika nih terkait presentasinya tentang teknologi turbin angin ya. Jadi yang mereka berdua memang adik kelas saya juga waktu di Bandung, jadi ya senang bisa berkumpul lagi dengan kalian berdua. Jadi di topik sekarang yang saya sampaikan adalah sedikit berbeda nih karena tadi Mbak Ika sudah menjelaskan terkait teknologi turbin angin dan bagaimana perannya di sistem energi di Jerman terkait hal kemandirian energi. Namun di sini saya ingin menjelaskan dari sumber energi yang lain yaitu biomasa yang tentunya mempunyai peran yang cukup berbeda dari turbin angin. Dan di sini saya sedikit meluaskan cakupannya dengan presentasi berjudul Peran Biomasa untuk Tercapainya Target Perlindungan Iklim Jerman. Terkait poin pembahasan, saya akan memulai dari biomasa sebagai sumber energi. Setelah itu saya akan masuk kepada peran biomasa dalam sistem energi pada saat ini, terutama kaitannya terkait kemandirian energi. Terus bagaimana sih ke depannya peran biomasa? Dan di sini saya akan menyampaikan salah satu studi terkait
peran dari biomasa di masa depan di sistem energi di Jerman. Dan terakhir sebelum saya tutup, sedikit ekskurs terkait potensi biomasa dalam dekarbonisasi sektor lain. Karena dalam tercapainya target iklim tidak hanya terkait sektor energi, tapi di sini saya ingin memaparkan sedikit terkait potensi biomasa di sektor lain yaitu sektor industri. Dan saya akan menutup dengan kesimpulan. Pertama terkait biomasa sebagai sumber energi. Secara istilah, biomasa itu digunakan untuk menggambarkan semua bahan yang berasal dari organik atau makhluk hidup. Contohnya pohon atau misalnya hewan. Dan juga produk yang dihasilkan dari makhluk hidup tersebut. Contohnya misalnya dari pohon kita menghasilkan kayu, kertas, dan karton. Serta juga residu dari proses pengolahannya. Contohnya misalnya dari peternakan hewan itu dihasilkan kotoran hewan. Dan juga contohnya dari pertanian misalnya gandum gitu ya, itu biasanya menghasilkan jerami atau misalnya dari sawah gitu menghasilkan sekam padi yang bisa dimanfaatkan sebagai biomasa. Terkait kategorisasi biomasa sebenarnya referensi ada banyak ya. Ada yang mengklasifikasikan biomasa menurut kandungannya. Contohnya misalnya biomasa yang mengandung minyak, biomasa yang mengandung gula, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kali ini saya menggunakan kategorisasi biomasa untuk energi yang berfokus pada biomasa yang berasal dari limbah dan residu organik. Dan kategorisasi ini juga digunakan oleh DBFZ untuk membangun sebuah basis data yang berisikan potensi dari biomasa di Jerman dan juga Uni Eropa. Dan di sini ada 5 kategorisasi biomasa. Yang pertama, kayu dan produk sampingan kehutanan. Jadi ini seperti misalnya kita sehabis melakukan penebangan kayu untuk pembuatan mebel misalnya, dan itu pasti ada sisa-sisa kayu yang tidak terpakai atau misalnya sisa gergaji, dan itu termasuk ke dalam kategorisasi biomasa kayu dan produk samping kehutanan. Setelah itu ada limbah dari industri. Dan di sini limbah contoh industri dari misalnya industri kertas. Jadi kertas itu komponen dari kayu yang digunakan di kertas adalah komponen selulosa biasanya. Namun masih ada komponen lain itu komponen lignin dan itu biasanya jadi residu dan sebenarnya lignin itu masih punyai energi energy value ya. Dan itu biasanya digunakan untuk membangkitkan panas dan juga listrik sebagai untuk mengisi kebutuhan dari industri tersebut. Selanjutnya kategori ketiga terkait produk sampingan pertanian. Seperti kita tahu misalnya di Jerman ini kan yang banyak misalnya gandum. Nah tadi gandum dihasilkan untuk pangan tapi residunya itu ada jerami. Dan jerami itu biasa digunakan untuk jadikan energi. Atau misalnya pertanian-pertanian lain gitu. Misalnya di Jerman juga ada dari jagung atau misalnya dari oat. Nah oat itu biasa menghasilkan sekam. Dan sekam ini juga digunakan untuk pembangkitan panas atau pembangkitan energi dari biomasa. Setelah itu, kategori keempat terkait aktivitas domestik manusia yang berasal dari sampah kota atau lumpur limbah. Dan yang menarik terkait lumpur limbah ini adalah lumpur limbah adalah suatu residu yang tercipta akibat sistem pengolahan air limbah yang tersentralisasi. Jadi air limbah yang dari rumah-rumah dikumpulkan untuk diolah secara tersentral dan hasilnya ada sewage sludge atau lumpur limbah. Dan lumpur limbah ini sampai saat ini contohnya di Jerman adalah dikirim ke salah satu pembangkit PLTU batubara ya yang terbesar di Jerman kalau nggak salah di dekat Leipzig namanya Lippendorf itu untuk dibakar juga sebagai penambah energi di pembangkit tersebut. Dan terakhir adalah residu dari pemanfaatan lahan lainnya. Contohnya misalnya dari daun-daun gugur atau ranting-ranting yang ada di taman. Jadi misalnya di Dinas Pertamanan Kota biasanya melakukan perawatan taman ya atau misalnya landscape maintaining. Nah, itu mengumpulkan misalnya sisa ranting atau daun yang bisa dikumpulkan dan bisa diolah menjadi energi. Sementara sekarang bagaimana sih sebenarnya kita mengubah energi yang terkandung di dalam biomasa tadi menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di sini energi yang bisa dimanfaatkan manusia sebenarnya dikategorikan ada 3 ya. Pertama energi listrik, energi panas, dan juga energi untuk transportasi. Dan untuk itu dalam teknologi konversi ada 3 konversi yang besar yaitu adalah proses fisika kimia, biokimia, dan juga termokimia. Proses fisika kimia sendiri seperti contoh ekstraksi. Jadi ini untuk biomasa-biomasa yang mengandung minyak, misalnya kayak raps ya, raps oil atau misalnya sonnenblumen oil atau misalnya di Indonesia itu kelapa sawit gitu diekstraksi untuk diambil oilnya. Dan apabila setelah kita dapat oilnya ini dicampurkan dengan metanol di proses esterifikasi, nanti bisa menghasilkan biodiesel dan biodiesel ini yang bisa mensubstitusi bahan bakar untuk truk misalnya atau heavy load duty transportation. Sementara di proses biokimia sendiri adalah penggunaan mikroorganisme untuk menyederhanakan rantai polimer. Dan di sini ada 2 subproses besar yaitu alcoholic digestion
dan juga anaerobic digestion. Alcoholic digestion atau fermentasi itu menghasilkan bioetanol yang mana bisa menggantikan bahan bakar bensin di kendaraan bermotor. Contohnya misalnya kalau kalian lewat pom bensin di Jerman biasanya ada tulisan E10, misalnya Super E10. Nah, itu artinya ada campuran 10% bioetanol. Sementara anaerobic digestion itu menghasilkan biogas yang mana komposisinya adalah contohnya CH4, CO2, dan juga CO. Dan apabila biogas ini di-upgrade, artinya ditambahkan komposisi metananya, itu bisa menjadi biometan. Dan dalam konteks kemandirian energi, biometan ini menjadi suatu komoditi yang menurut saya pribadi cukup penting. Karena kita tahu bahwa setelah adanya perang Rusia-Ukraina dan juga pemutusan Nord Stream ya, artinya jalur gas dari Rusia ke Jerman, natural gas ini menjadi komoditi yang langka. Ya, akhirnya mungkin teman-teman yang di Jerman merasakan sendiri bagaimana naiknya harga penghangat di rumah kalian. Itu juga salah satu akibatnya dari naiknya harga natural gas. Dan di sini harapannya biometan bisa mensubstitusi kebutuhan natural gas dari Jerman sendiri. Terakhir ada namanya proses termokimia. Proses ini adalah menggunakan panas untuk menyederhanakan tadi rantai hidrokarbon. Dan di sini yang paling konvensional dan bukan hal baru ada namanya pembakaran. Jadi sebenarnya biomasa itu kita tahu bahwa kalau di Indonesia kan digolongkan sebagai energi baru dan terbarukan. Sebenarnya menurut saya pribadi sudah bukan termasuk energi baru karena pembakaran kayak kayu bakar itu kan sudah dilakukan dari zaman dulu, mungkin zaman manusia purba bahkan. Jadi sebelum fossil fuel itu biomasa sudah digunakan. Jadi pembakaran ini tidak melewati yang namanya energy carrier tadi atau produk-produk antara itu kayak biodiesel, bioetanol, tapi melainkan langsung menjadi energi yang dapat dimanfaatkan. Contohnya panas. Sementara proses-proses lain di proses termokimia itu menghasilkan produk perantara dulu. Contohnya pirolisis, torefaksi, dan hydrothermal carbonization. Bedanya apa terkait ketiga proses ini dengan pembakaran? Jadi kalau pembakaran itu adalah kita mencampurkan atau mereaksikan biomasa atau bahan bakar dengan udara yang mana mengandung oksigen. Sementara di tiga proses ini, biomasa atau bahan bakar dicampurkan dengan gas yang tidak mengandung oksigen, biasanya menggunakan nitrogen contohnya. Jadi yang dihasilkan adalah produk seperti misalnya biochar atau biochar itu adalah bahan bakar padat atau padatan dengan karbon yang tinggi, minyak yang biasa disebut pyrolysis oil atau syngas atau synthetic gas. Nah, synthetic gas ini adalah komposisinya karbon monoksida dan juga eh, hidrogen. Dan gasifikasi sebenarnya ini adalah di tengah-tengah antara pembakaran dengan pirolisis. Jadi tetap memakai oksigen, tapi kadar oksigennya tidak sebesar yang diberikan pada saat reaksi pembakaran. Sehingga juga menghasilkan ketiga produk tersebut, biochar, minyak, dan juga syngas. Tapi bedanya antara gasifikasi dengan proses yang lain adalah lebih ke komposisinya aja. Contohnya pirolisis itu lebih banyak menghasilkan biochar dibandingkan gas. Jadi lebih ke komposisinya aja. Nah, dari produk-produk antara ini nantinya memang semuanya akan dibakar dan menghasilkan panas yang bisa dikonversi lagi menjadi listrik atau misalnya menjadi pemenuhan energi di sektor transportasi. Sementara sekarang bagaimana peluang dan kendala dalam pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi? Yang pertama terkait diversifikasi energi. Seperti yang saya bilang bahwa biomasa ini harus diubah dalam bentuk panas dulu, baru bisa misalnya contoh diubah ke dalam listrik. Dan di sini sebenarnya dua mata pedang ya. Ada kekurangannya yaitu adalah karena step konversinya itu lebih panjang. Jadi misalnya contoh untuk biomasa menghasilkan listrik itu harus melewati panas dulu, energi panas, sehingga efisiensi dari biomasa untuk menjadi energi listrik itu kecil gitu ya. Tapi di sisi lain, sebenarnya dengan dia mengkonversi menjadi panas dulu, dia bisa memenuhi kebutuhan energi di sektor panas. Karena balik lagi, energi itu tidak hanya listrik, tapi juga ada energi untuk sektor panas dan juga transportasi. Dan di sini suatu peluang biomasa bahwa bisa mensuplai energi berbagai macam bentuk. Kedua, terkait penyimpanan dan penyaluran. Jadi biomasa merupakan energi terbarukan yang mudah untuk disimpan dalam hal bentuknya sebagai biomasa saja atau misalnya setelah diubah dalam produk antara contohnya kalau kayak bioetanol atau biodiesel itu mudah untuk disimpan dan untuk menyalurkannya juga mudah bisa misalnya dengan truk atau misalnya dengan kayak biogas bahkan atau biometan itu sudah punya kadar CH4 hampir setara dengan natural gas. Jadi kita bisa injek ke jaringan natural gas yang memang sudah established di negara Jerman. Dan peluang ketiga adalah terkait pemanfaatan sampah. Seperti tadi bahwa kalau apabila kita memanfaatkan biomasa dari residu, artinya kita mengurangi sampah.
Contohnya tadi kayak sewage sludge atau lumpur limbah. Kalau misalnya tidak kita manfaatkan sebagai energi, kita harus memikirkan bagaimana sih cara kita untuk mengelola si lumpur limbah ini. Karena jumlahnya itu nggak sedikit, jumlahnya banyak. Dan dengan kita manfaatkan sebagai energi, tentu volumenya akan berkurang dan beban kita di pengelolaan sampah akan berkurang. Dari segi kendalanya, ada kendala yang sangat besar saat ini dan sering diobrolin lah terkait kompetisi kebutuhan lahan. Karena biomasa ini merupakan eh, energi terbarukan yang membutuhkan lahan yang cukup tinggi. Dan di sini ada pemanfaatan lahan di Jerman, itu dibagi misalnya pertanian, hutan, air, pemukiman transportasi, dan lainnya. Dan dengan semakin banyaknya populasi, tentu sektor pemukiman pun semakin banyak. Dan dengan banyaknya populasi, tentu orang butuh makan. Dan di sini kita nggak bisa mengesampingkan bahwa kepentingan energi itu lebih besar daripada kepentingan makan. Buat apa kita rumahnya nyala, lampunya, tapi kita kelaparan. Atau kita juga nggak bisa semena-mena mengurangi porsi hutan. Karena memang hutan ini juga dibutuhkan untuk kelestarian lingkungan seperti biodiversity dan juga untuk kelestarian ekosistem. Jadi tidak bisa semena-mena kita ubah fungsi hutan untuk menjadi misalnya pembangkitan energi gitu ya. Jadi perlu dipikirkan dampak lingkungannya secara keseluruhan seperti apa. Oleh karena itu, makanya memang peluangnya adalah untuk menggunakan biomasa-biomasa dari yang bersifat residu gitu ya, dari pemanfaatan pemanfaatan lahan lain, contoh dari pertanian atau dari hutan. Tapi permasalahan pemanfaatan residu adalah residu pasti tidak mempunyai kualitas yang sama dengan biomasa yang kita tanam memang untuk kita ambil untuk energi. Sehingga nanti permasalahannya adalah permasalahan teknologi dan di situ pun risetnya masih berjalan terus. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana sebenarnya biomasa ini dikonversi ke energi, sekarang saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana peran biomasa pada sistem energi saat ini. Jadi, pertama ini adalah target penurunan emisi dari pemerintah Jerman yang mana menargetkan di tahun 2045 kita harus netral emisi. Dan untuk itu mereka punya beberapa strategi. Yang pertama pengurangan penggunaan energi, kedua pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan tiga peningkatan bauran energi terbarukan di setiap sektor, energi, panas, dan juga transportasi. Listrik, panas, dan juga transportasi. Terkait bauran sumber energi pada suplai listrik ini udah diungkapkan oleh Mbak Ika ya terkait bahwa sebenarnya di listrik itu mayoritas sudah EBT atau sorry udah energi terbarukan dan mayoritas adalah PLTB Bayu dan juga PLTS Surya yang sudah hampir 50% hanya dari kedua jenis sumber energi terbarukan itu saja. Dan di sini PLTBM atau PLT biomasa berfungsi untuk mengisi residual load. Residual load adalah beban listrik yang dibutuhkan untuk disuplai setelah dikurangi suplai dari PLT Bayu dan juga PLT Surya. Dan sampai saat ini residual load masih diisi oleh fossil fuel, PLT air dan juga PLT biomasa. Di sini PLT biomasa menyumbang sekitar 8% dari listrik total di tahun 2024. Dan sekarang bagaimana sih dengan sektor lainnya? Di sini saya ada grafik di sebelah kanan terkait konsumsi energi panas di tahun 2023. Dan kita lihat dari grafik sebelah kanan atas garis warna oranye itu menunjukkan rasio panas yang dihasilkan dari sumber terbarukan dibandingkan total. Dan berbanding terbalik dengan suplai listrik, sektor panas ini masih didominasi oleh fossil fuel. Jadi sekitar 80% lebih itu masih fossil fuel, terutama natural gas. Dan lagi-lagi, ini yang sebagai direct impact bahwa kalau misalnya natural gas kita mahal, menyebabkan pemanas kita di rumah juga mahal. Dan ini dari segi kemandirian energi pun karena Jerman ini masih harus impor natural gas dan juga tidak punya minyak gitu. Bahkan batu bara pun batu bara yang hanya punya kelas rendah. Jadi kita masih harus impor dan tentu dari segi kestabilan atau berdikari suatu negara merupakan suatu challenge. Dan bila kita lihat di diagram di bawahnya terkait suplai panas dari sumber energi terbarukan pada tahun 2023, sebenarnya mayoritas panas dari energi terbarukan disuplai oleh biomasa dari dalam bentuk bahan bakar padat, bahan bakar cair maupun sampah organik sekitar 80%. Sisanya adalah solar thermal atau pembangkitan panas dengan tenaga surya dan juga panas bumi yang ada di bagian selatan dekat-dekat Bavaria. Dan di sektor transportasi pun begitu. Di sebelah kiri ada grafik konsumsi energi terbarukan pada sektor transportasi di tahun 2023. Dan di sini juga mayoritas bahan bakar terbarukan tuh masih disuplai oleh biomasa.
Contohnya di biodiesel dan juga bioetanol. Sementara listrik yang berasal mobil-mobil listrik itu masih sekitar 18%. Nah, bila dilihat dari ini bahwa sebenarnya peran biomasa lebih kepada bagaimana suplai panas dan juga suplai bahan bakar dari energi terbarukan di saat ini gitu ya. Jadi di listrik tidak terlalu besar perannya melainkan di sektor transportasi dan juga sektor penyuplai panas. Bagaimana ke depannya? Sekarang kita akan memodelkan atau melihat hasil pemodelan atau lihat hasil tren bagaimana sih peran biomasa di masa depan dalam sistem energi Jerman dalam rangka pencapaian netral emisi di 2045. Di sini saya sedikit mengulas studi terkait peran jangka panjang biomasa ya, yang jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penggunaan optimal biomasa dalam beberapa skenario jangka panjang. Dan ini yang diamati ada beberapa sektor, contohnya di sektor listrik khususnya beban residual. Lagi-lagi beban residual ada beban setelah dikurangi suplai dari variabel renewable energy atau PLTS dan juga PLTB. Di panas ada dua subsektor yaitu pemukiman dan industri. Nah, ntar kita lihat nih bagaimana sih perbedaan kebutuhan panas di pemukiman dan juga di industri. Ya contohnya kita di rumah kan misalnya butuh 40 derajat buat hot water gitu buat air panas atau misalnya buat ruangan kita butuh 20 derajat udah cukup hangat ya. Dan juga terakhir di transportasi. Sementara skenarionya yang jadi acuan adalah skenario dengan tren saat ini, artinya tren harga barang seperti saat ini, harga CO2 saat ini, terus politik seperti saat ini. Skenario satu adalah harga CO2 yang sangat tinggi, skenario 2 adalah harga teknologi yang rendah, skenario 3 adalah lahan yang rendah. Ini artinya adalah potensi biomasanya rendah nih, karena lahan juga kecil gitu ya. Dan skenario 4 kebalikannya itu potensi biomasa yang besar. Pada kesempatan kali ini saya hanya memaparkan hasil pemodelan dari skenario acuan atau skenario reference. Dan di sini kita lihat ada 4 grafik gitu ya terkait bagaimana sih produksi energi dari berbagai macam sumber terbarukan dan juga fosil di sampai 2050. Pertama dari sektor listrik sebelah kiri atas. Di sini kita lihat bahwa peran fosil fuel akan terus turun sampai 2045. Nih fosil fuel digambarkan oleh warna hitam dan abu-abu. Dan setelah 2040, peran dari fosil fuel untuk mengisi kebutuhan residual load itu digantikan oleh biogas atau gas dari biomasa. Sementara di heat sector, nah ini yang terjadi shifting yang cukup jelas. Tadi saya ucapkan pada 2023 itu EBT masih dikuasai oleh biomasa ya untuk menyuplai panas. Tapi di sini kita lihat fosil fuel kembali turun sampai 2050 dan digantikan yang paling dominan di 2050 adalah warna biru yaitu adalah heat pump. Sementara warna hijau dan warna kuning adalah biomasa. Jadi sebenarnya biomasa pun bertumbuh, tapi perannya nanti lebih tidak signifikan dibandingkan heat pump. Heat pump ini adalah konversi listrik panas dari listrik. Jadi bagaimana menghasilkan panas dengan listrik. Jadi memang ke depannya strategi dari pemerintah Jerman untuk dekarbonisasi sektor industri adalah memperbanyak produksi listrik lewat PLTS dan PLTB. Dan untuk supply kebutuhan di energi lain, ya kita konversi listrik tersebut dengan heat pump, contohnya untuk memenuhi kebutuhan panas. Tren ini juga yang kita lihat di sektor transportasi. Contoh di transport sektor, yang tadinya di 2030 masih dikuasai oleh bahan bakar berbasis biomasa, nantinya mobil listrik nih, tujukan oleh warna merah, itu akan menguasai pasar. Jadi lebih dari 50%, mungkin 70% akan mobil listrik BEV atau Battery Electric Vehicle. Sementara dari penyediaan bahan bakar juga itu bahkan nanti di tahun 2000 dari tahun 2020 sampai 2040 masih mayoritas yang berasal dari biomasa ya kayak FAME atau misalnya dari palm oil. Tapi di tahun 2040 nanti akan ada pergeseran tren yaitu eh, bahan bakar dari listrik atau P2G dan P2L. Jadi power to gas dan power to liquid. Jadi nanti bahan bakar pun akan disintesis dengan menggunakan tenaga listrik. Dan yang menarik adalah kalau misalnya kita pecahkan tadi ya heat sector ke dalam subsektor. Dan di sini saya lihat terkait industri ya. Di industri sendiri ini ada beberapa macam temperatur. Jadi yang di bawah 200 dan juga di atas 200. Dan kita lihat kalau ini di bawah 200 derajat itu pun masih diwarnai oleh warna biru ya. Artinya apa? Artinya heat pump masih berperan lebih banyak atau paling banyak setelah tahun 2040 terutama menggantikan gas, natural gas. Tapi di temperatur-temperatur tinggi di atas 200 derajat, itu nantinya gas akan digantikan oleh panas dari biomasa. Contohnya dari wood chip boiler atau misalnya dari pembakaran biometan. Dan di sini kita lihat bahwa ke depannya
peran biomasa akan turun di sektor-sektor kayak misalnya transport dan juga panas di temperatur rendah. Tapi peran biomasa akan lebih pada penyuplai panas di industri terutama untuk temperatur tinggi dan sangat tinggi. Sebelum saya tutup, sedikit terkait tentang potensi biomasa dalam dekarbonisasi sektor industri. Jadi, dalam target pencapaian climate goal itu tidak hanya terkait energi, sorry. Dan kita lihat bahwa peran biomasa terlihat berkurang di sektor energi dan ternyata emang shifting ke sektor industri karena pemakaian fosil fuel tidak hanya dalam sektor energi, karena contohnya dalam kita buat plastik, kita buat pupuk, itu masih butuh oil and gas. Dan disinilah peran biomasa, contohnya dengan konsep biorefinery, bahwa kita menghasilkan beberapa produk kimia dengan biomasa. Contohnya dari plastik, atau misalnya dari metanol, atau misalnya beberapa bahan bakar lainnya. Dan kedua adalah terkait dengan pengembangan biochar. Jadi di sini selain oil and gas, batu bara pun juga masih sangat digunakan di Jerman, terutama untuk industri baja. Jadi bukan sebagai energi, tapi sebagai material. Karena baja itu membutuhkan beberapa persen komponen karbon dan sampai saat ini masih mayoritas dipenuhi oleh batu bara. Dan disinilah potensinya biomasa lewat biochar, yang mana produk dari proses pirolisis, bahwa biochar mempunyai potensi untuk mengganti batu bara dalam hal tersebut. Sampai saat ini biochar masih banyak digunakan di pertanian sebagai penyimpan karbon dan perbaikan sifat tanah, tapi makin sekarang makin ada riset untuk melihat bahwa kemungkinan biochar digunakan juga di industri, baik sebagai material maupun contohnya di industri baja sebagai pengganti karbon yang tadinya berasal dari batu bara. Saya ingin menyimpulkan kesimpulan presentasinya dengan beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa biomasa itu merupakan sumber energi terbarukan dan keunggulannya bisa memenuhi kebutuhan energi di beberapa sektor, tadi kayak listrik, panas, dan juga transportasi. Tapi tantangan terbesarnya adalah terkait kompetisi lahan dengan kepentingan lainnya yang nggak kalah penting, yaitu pangan dan juga misalnya hutan dan pemukiman. Dan peran biomasa saat ini yang paling besar adalah di sektor panas dan transportasi, tapi ke depannya peran biomasa lebih kepada suplai panas, terutama untuk temperatur lebih tinggi. Dan peran biomasa ini shifting dari sektor industri juga ke sektor dari sektor energi ke sektor industri dalam hal tercapainya target iklim di Jerman, bahwa karena biomasa ini punya potensi untuk mengganti bahan fosil yang ada di sektor industri untuk menciptakan beberapa produk. Baik, sekian dari saya sebelum saya tutup. Jadi memang setelah saya lulus izin izin ini kan pesan sponsor ya. Setelah saya lulus master tahun 2020 tuh saya bikin podcast yang isi tentang hal-hal terkait sustainability. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk dalam topik ini silakan mengunjungi podcast tersebut. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Raffi. Insya Allah kita akan ikuti dan follow sustainability story-nya ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk mengadakan sesi foto bersama dulu bersama narasumber dan teman-teman Bapak Ibu peserta semuanya. Jadi untuk peserta yang bisa untuk on cam mungkin boleh, yang memungkinkan silahkan untuk on cam dulu jadi kita bisa foto bersama. Oke, mungkin Mas Farel bisa bantu foto bareng. Oke, teman-teman aku akan take foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Mas Rega, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Farel. Sekarang kita langsung masuk ke eh, sesi tanya jawab bersama Mas Raffi dan Mbak Ika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman Mbak Ika, Mas Raffi Andi. Tadi Mas Raffi Andi juga daging semua. Saya nggak, sebenarnya waktunya lewat-lewat dikit, tapi nggak saya stop karena satu daging semua dan yang kedua senior saya di Bandung ya. Jadi sampai sekarang juga belum berani nyetopnya. Biarin aja deh. Oke, pertama saya buka dulu. Mungkin saya izin satu dulu kali ya. Saya bacain pertanyaan yang udah
disampaikan. Habis itu nanti Mas Nida Swartz dan Mas Tio. Mas Tio juga dari Inggris, dari London jauh-jauh datang ke PP Jerman. Makasih banyak Mas Tio udah hadir. Mungkin pertama saya izin membacakan dulu satu pertanyaan pilihan. Nanti kita lanjut eh, teman-teman yang hadir ya. Oke, satu pertanyaan untuk Mas Raffiandi dan Mbak Ika bareng-bareng. Bagaimana krisis energi di Uni Eropa, khususnya akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina memengaruhi akselerasi transisi energi Jerman? Apakah Jerman ada strategi khusus atau roadmap dalam mencapai kemandirian energi melalui energi terbarukan, dan peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia jika ingin mengikuti langkah Jerman untuk mengurangi fossil fuel dependensi? Silakan Mas Baika dulu, Kak. Oke, makasih Mas Rega buat moderator. Em, Menurut saya komitmen Jerman itu udah dilihat dari strategi energi transisinya yang mentargetkan seambisius itu dan tercapai seperti contohnya kalau mungkin kalau dari sisi elektrifikasi 50% kalau nggak salah per 2030, tetap terus untuk 80% renewables, elektrisitas untuk 2050, dan komit menurut aku yang paling kelihatan dan juga berefek, mungkin juga ada faktor-faktor lainnya, itu memang komitmen pemerintahnya buat invest ke renewables. Dan juga tadi setelah presentasinya Mas Raffi, kelihatan juga tren potensi yang bisa dicapai nggak cuma di elektrisitas. Em, Pada akhirnya juga kayaknya kalau dari aku lihat kemudahan untuk modularisasi itu penting dan udah juga terlihat di Jerman, kayak pemilihan penggunaan listriknya, kemudahan menggunakan misalnya kalau mau menggunakan solar panel. Untuk implementasi Indonesia yang menurut aku personal sebenarnya diregulasi dan kalau misalnya memang sulit untuk invest besar-besaran, mungkin dari sisi elektrik kalau aku atau dari sisi energi yang sebenarnya sama pentingnya untuk industri, itu em, dari penerapan solar system sih, solar panel, atau penempatan yang community based energy generation. Dan untuk kemudahan dan subsidi ini untuk pemodularisasian energi ini menurut aku bisa jadi yang udah bisa diterapkan, dan ini udah dilihat di Jerman selain ke komitmennya untuk invest besar-besaran di renewables wind dan solar. Oke, terima kasih Mbak Ika. Kalau Mas Raffiandi mungkin ada Baik, pandangan. kalau dari saya lebih ke ini ya, terkait bagaimana si perang Rusia ini ya dengan Ukraina. Dan saya lihat mungkin kita harus lihat dulu dari awal energi Wende ini ya, bahwa gimana sih sebenarnya target si pemerintah ini dan strategi seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat kan memang energi Wende seperti Mbak Ika bilang bahwa ini ambisius banget ya. Bahkan ya batu bara mau di phase out dan juga nuklir mau di phase out. Jadi memang andalannya ya push di energi terbarukan, contohnya PLTS dan juga PLT Bayu di push. Tapi kan sebenarnya lagi-lagi PLTS dan PLT Bayu ini nggak ada terus. Ya kalau contohnya kalau di winter ada namanya kalau di Jerman Dunkelflaute ya. Jadi udah nggak ada angin, udah nggak ada surya. Terus mau ngapain gitu kalau misalnya nggak ada eh, eh, energi terbarukan lain. Dan kayaknya waktu di awal mungkin Merkel juga waktu masih jadi kanselir ya, targetnya kalau yang saya lihat-lihat mungkin lebih kepada untuk balancing ya pakai selain pakai biomasa dan energi terbarukan lainnya ya pakai gas. Jadi makanya kenapa Nord Stream itu di taken kontraknya bahkan eh, dua kan ada Nord Stream 2 kan dibangun. Jadi dibikin dua jalur dari Rusia ke Jerman. Itu mungkin memang kayak oh ya udah deh kita matiin batu bara, kita matiin nuklir, push investasi di energi terbarukan. Toh kalau butuh balancing ya pakai natural gas dari Rusia. Ternyata Rusianya seperti itu dan akhirnya makanya sekarang kelabakan banget bahwa
oh ini yang kita siapin nih malah nggak berhasil gitu, dan pemerintah sekarang pun banyak yang menyalahkan Merkel lah strategi energinya lah. Dan akhirnya sekarang pun seperti tadi Mbak Ika kan nunjukin bahwa nuklir udah di phase out, tapi batu bara aktif lagi, dan beberapa ya yang kita mau nggak mau ya, karena harga energi ya kita ngerasa banget, mungkin teman-teman yang udah zaman-zaman COVID tuh terus perang mulai, itu harga energi kan tinggi banget. Dan saya waktu balik dari master ke Indo, terus pas balik lagi ke Jerman setelah perang dan COVID ini bener-bener kerasa tingginya inflasi, dan salah satunya karena energi gitu. Dan mungkin ya inilah kenapa sekarang Jerman ya harus entah transformasi dari segi teknologi, apakah masih bisa ya nggak tahu karena dia udah habis banyak di energi Wende ya, atau transformasi politik, artinya ya tidak ngerti, mungkin ngobrol ke negara-negara tetangga ya, tapi ya belum ada solusinya sih terkait terkait gas ini sih sebenarnya. Mungkin itu terkait pandangan bagaimana transisi akibat perang si Ukraina Rusia ini. Oke. Kalau boleh nambahin juga kelihatan benar kata Mas Raffi dan juga kelihatan pentingnya infrastruktur yang mungkin sebenarnya udah sih, aku nggak bisa bilang belum siap sih, tapi seperti kayak transmisi dari Jerman Utara ke Selatan yang masih proyek itu memperlihatkan pembelajaran dari Jerman mungkin em, fokus ketersiapan renewables energinya nggak secakup sampai ke masalah storage dan transmisi. Dan ini mungkin cocok, sangat penting bahkan untuk Indonesia ntar yang lebih lebih disperse, lebih 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 butuh kemodernisasian untuk yang ke pelosok-pelosok. Ini juga dialami di Jerman menurutku dan sempat ya kelabakan bener kata Mas Raffi. Good word. Oke, oke. Ini juga sebenarnya saya izin ngelanjutin ya. Ada pertanyaan juga yang sebenarnya menurut saya masih berkaitan dari Mas Nugroho. Mungkin Mas Nugroho berkenan menyampaikan langsung, Mas, pertanyaannya, Mas. Eh, iya baik, terima kasih untuk presentasinya Mbak Ika dan Mas Raffi. Luar biasa. Saya sangat banyak sekali hal yang wawasan saya bertambah. Eh, Satu hal yang tadi ditulis di slide-nya Mbak Ika bahwa Jerman itu memutuskan untuk mempercepat penghentian penggunaan nuklir dan beberapa yang lainnya ya. Dan sedangkan kita tahu ada negara yang baru akan memanfaatkan energi nuklir untuk pasokan listrik dengan pro dan kontranya. Nah, yang pertanyaan saya ini, apakah setelah Jerman menghentikan penggunaan nuklir ini ke depannya dan tidak memasok energi, itu Jerman tidak akan lagi bergantung kepada kebutuhan energi, misalnya import energi dari luar, untuk kebutuhan misalnya transportasi listrik, kereta, atau mungkin pabrik, dan sebagainya. Dan kedepannya dengan menghentikan energi nuklir ini, apakah Jerman juga kedepannya bisa mengekspor energi ke luar negeri? Gitu. Cuma itu aja sih yang pertanyaan saya sederhana. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Mas Nugroho. Silakan mungkin Mas Raffi dulu. Baik Mas. Jadi ini menarik ya terkait nuklir. Ya memang kalau kita bilang mereka memberhentikan nuklir, dan ini juga pro kontra banget. Tentunya pro kontra. Tapi apakah listrik yang kita nikmati sekarang tidak ada campur tangan nuklir? Saya bisa bilang mungkin enggak ya. Karena Jerman impor ke Perancis yang mayoritas nuklir. Jadi sebenarnya agak-agak tricky juga ya kalau kita bilang bahwa sebenarnya dia nggak pakai nuklir tapi kan negara lain, dan itulah saya mungkin nyambungin bahwa tidak bisa kita lihat apple to apple Eropa seperti apa dengan Indonesia gitu, karena mereka sangat mudah untuk ekspor dan impor gitu listrik. Dan ya kalau yang saya lihat sih ke depannya masih akan terus impor ya, karena karena nuklir nggak bisa didinai bahwa murah. Kalau bilang murah murah, bersih bersih, terkait tinggal keamanan ya. Jadi ya main amannya Jerman ya itu di Perancis, walaupun kalau kenapa-napa di Perancis ya kali Jerman mungkin akan kena sedikit-sedikit, terutama di Aachen kali ya. Itu mungkin bisa, kalau saya di Leipzig mungkin lumayan jauh dari Perancis, cuma ya itulah artinya bahwa sebenarnya nuklir ini juga pro kontra, dan untuk negara yang baru memulai nuklir, ya nuklir barang yang bagus, energi yang bagus, tapi asal tetap makainya dengan hati-hati ya, jangan kayak misalnya Jepang, jadi lebih bisa ke daerah-daerah yang nggak ada gempa atau nggak ada bencana alam, mungkin lebih cocok. Ini tuh sih sedikit pandangan dari saya. Oke.
Mbak Ika ada tambahan atau? Ya, kalau boleh menambahkan, saya juga mungkin masih lebih percaya kalau bakal ada impor dan juga karena dengan aksesnya lebih gampang dan Perancis nuklir juga masih kuat dan em, sebenarnya em, melihat dari kayak kenapa nuklir di shutdown em, dan melihat kebutuhan energi Jerman, sepertinya memang kayaknya aku belum tahu apakah bakalan di repowering lagi nuklirnya karena banyak yang kontra, tapi dari sisi mungkin dari sisi penambahan energi memang dengan shut off-nya nuklir secepat itu mempengaruhi dan kayaknya memang masih impor. Oke, terima kasih jawabannya. Makasih banyak Mas Nugroho. Mungkin lanjut ke Mas Nida Schwarzschild. Nih, silakan Mas. Halo, terima kasih untuk kesempatannya. Saya punya pertanyaan. Kalau boleh menyampaikan dulu nama dan juga asal instansi dan Oke, baik. ditujukan kepada siapa ya Mhm. nanti. Sorry, sorry. Baik, nama saya Abdul. Saya menggunakan HP teman saya yang lain gitu. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya punya pertanyaan untuk Kak Ika, tapi mungkin sedikit out of the box ya, gitu. Nggak ada korelasinya dengan yang Kak Ika paparkan itu. Pertama, boleh nggak saya minta PowerPoint-nya gitu, kayak keren banget gitu. Kemudian, saya melihat Kak Ika kan bekerja di bidang apa angin. Kemungkinan besar Kak Ika menggunakan software atau tools CFD, Computational Fluid Dynamics. Itu Kak Ika belajarnya di mana dan pakai software apa? Terima kasih. Untuk share presentasi ini lebih baik di chat aja atau gimana Mas moderator? Nanti via saya kali ya. Atau via chat aja mungkin kalau Atau dua-duanya kalau nggak mungkin ya? masalah boleh. Nah, Kalau nggak masalah Mbak Ika, Mas Raffi juga boleh. aku kirim sekarang. Mungkin em, untuk pertanyaan yang kedua itu aku bisa suggest untuk kalau misalnya sebenarnya yang paling murah itu untuk OpenFOAM. OpenFOAM itu CFD open source CFD program gratis. Udah banyak tutorialnya juga dan em, banyak akademisi selain ANSYS yang sangat menggunakan OpenFOAM karena gratis. Tulisannya OpenFOAM, aku tulis di chat. Dan mungkin nambah juga informasi. Memang kalau dari sisi teknik tenaga angin ini aerodinamis ini memang yang cukup berperan karena dia cuma punya satu turbin disuruh disuruh ngekonversi dari energi angin ke energi listrik. Jadi memang development dari turbin angin itu dia fokus ke blades-nya bahkan kalau boleh bilang untuk development dari blades sendiri itu dia suka rahasia-rahasiaan antara turbin manufacturers. Ya, jadi memang kalau nambah juga turbin manufacturer ini berperan banget dalam pe, antara percepatan ataupun juga eh, mungkin percepatan teknik tenaga anginnya terlalu cepat sehingga mungkin si grid sistemnya belum 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 catch up. Eh, Cuma bisa bilang ya wind turbine is one of the key player ya di tenaga angin. Jadi kalau mau suka aerodinamis bisa banyak riset ke situ juga masih ada banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin udah terjawab ya. Silahkan sekarang lanjut ke Mas Tio. Makasih banyak Mas Tio udah hadir Ya, saya dari terima PPI kasih UK. PPI Jerman sudah memberi kesempatan. Eh, izin bertanya ke kedua narasumber, ke Mbak Ika, saya penasaran ya tentang dana riset ya. Kalau melihat mengalami sendiri ya sebagai benefaktor dana riset di Jerman, kalau misalnya Mbak Ika nih jadi Menteri SDM nih, kayak bagaimana kayak strategi Mbak Ika untuk mendorong apa namanya riset di renewable energy ya. Dan mungkin agak ke masalah hukum, rezim hukumnya tuh soalnya kayak sering dengar kayak bahwa misalnya riset yang gagal itu merugikan negara sehingga jadi apa namanya bisa didelik gitu. Jadi seperti apa kalau boleh sharing pandangan sih, hipotetikal nggak masalah. Terus ke Mas Raffi minta pandangan terkait sawit ya, yang lumayan agak kayak daun-daun kalau nggak salah di Indonesia itu. Eh
itu pandangannya seperti apa? Maksudnya kalau saya pribadi melihat itu semuanya nggak bisa hitam putih kan, kayak ya semuanya itu ada trade off-nya gitu. Kayak misalnya kayak di Europe saya nggak tahu sih klasifikasinya seperti apa, tapi mereka misalnya pembakaran biomasa gitu, meskipun ya dia dalam semasa hidupnya menyerap CO2, tapi waktu dipakai kan dia akan menghasilkan CO2 kan. Jadi kayak, tapi itu dinilai apa namanya sebagai energi hijau dan lain sebagainya. Sedangkan maksudnya itu kan juga agak debatable ya terkait di WTO itu bagaimana Eropa melihat sawit di Indonesia. Bagaimana Mas Raffi melihat potensi sawit sebagai salah satu renewable energy di Indonesia? Terima kasih. Oke, makasih Mas Tio. Mungkin mulai dari Mbak Ika ya tentang dana riset tadi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dana riset sendiri itu aku mungkin nggak bisa nyebutin angka, maksudnya mungkin kalau aku nyebutin ntar kurang akurat. Tapi memang Jerman besar-besaran di riset juga dan juga di em, dan juga dikolaborasi dengan perusahaan. Jadi kayaknya kalau misalnya aku pernah dengar yang aku kurang tahu tentang hidrogen, tapi sempat Jerman ngeluarin dana riset besar-besaran di hidrogen. Terlepas dari keefektivitasan di hidrogen dalam perannya. Tapi memang komitmennya terlihat, tapi satu poin yang mungkin sebenarnya Jerman udah oke, karena aku kebetulan risetnya juga berhubungan dengan industri wind turbine. Tapi menurutku yang paling penting khususnya untuk tenaga angin dan bahkan juga tenaga solar, itu kolaborasi dari perusahaan wind turbine itu udah mature, bahkan ada beberapa yang engineer yang skeptis bahwa universitas tuh nggak bisa membantu. Um, I mean, ini nggak sepenuhnya benar karena kalau ngelihat di Denmark itu sebenarnya teknisnya Denmark Technical University itu mereka bahkan karena memang kebetulan Denmark banyak banyak angin, jadi mungkin mereka udah cukup know-how-nya udah cukup tua. Bahkan eh, perusahaan turbin angin itu ke Denmark untuk tes langsung si wind turbine-nya. Menurut aku kalau misalnya mau mengembangin riset, yang paling penting itu gimana caranya menarik si perusahaan ini untuk datang mungkin untuk lokasi untuk case study Indonesia mungkin di Indonesia dan risetnya ini karena kalau aku setiap kali meeting sama perusahaan itu memang kelihatan ada ada tendensi kayak iya aku butuh butuh results, butuh answers. Ini gimana caranya menjembatani bahwa perusahaan juga butuh riset dari pemerintahnya mungkin kita yang akan bantu dananya, tapi equipmentnya dan pengalaman dari industrinya tolong juga dikerahkan ke si orang risetnya atau si institusi, misalnya institusi di Indonesia yang bekerja sama dijembatani selama pemerintah. Mungkin itu salah satu poin pentingnya mungkin di antara poin-poin penting lainnya. Ya mungkin tambahnya itu kalau keinget lagi ntar saya tambahin. Oke. Ada tambahan Mas Tio? Follow up question? Enggak, thank you Mbak Ika, menarik insight-nya, thank you. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Raffi kali. Oke, makasih Mas Tio. Nih pertanyaannya sangat seru ya karena memang aktual banget. Ya sawit, eh saya juga kita cuma bisa dengar-dengar dari sini. Kita nggak tahu kondisi seperti apa di Indonesia. Cuma memang kalau bisa dibilang sawit, saya tidak pernah menyalahkan komoditi ya. Jadi ya saya tidak pernah bilang batu bara itu jelek. Saya nggak pernah bilang gas itu jelek. Saya tidak pernah juga akan bilang sawit itu jelek. Semua itu punya punya manfaat. Artinya manusianya aja gimana cara ngolahnya. Dan terkait sawit. eh dan pandangan Eropa ini juga agak-agak kita harus pinter-pinter ya. Maksudnya karena gini, sawit merusak lingkungan selalu itu kan topiknya. Tapi memang saya juga bukan ahli di kehutanan, saya bukan ahli di biodiversity, tapi memang sawit banyak yang bilang bahwa sering menyerap air secara rakus gitu ya. Dan kalau saya sih melihatnya bahwa kalau namanya monokultur pasti tidak baik dibandingkan heterokultur, apalagi kita punya hutan, hutan tropis yang mana sangat penting dalam penjaga lingkungan di bumi bahkan ya. Tapi bagaimana sebenarnya sawit sebagai energi? Kita nggak bisa memungkiri bahwa negara kita itu basisnya sawit. Ekonomi itu tingginya di sawit salah satunya kita dan Malaysia. Dan saya melihatnya di Eropa ini juga kadang-kadang curang. Maksudnya
mereka selalu mempertanyakan sustainability. Padahal sebenarnya sawit itu kan punya standar sertifikat sustainable sendiri. Dan coba mungkin saya nggak punya datanya, cuma yang saya tahu bahwa sawit yang tersertifikasi secara internasional bahwa dia sustainable itu banyak. Perusahaan-perusahaan besar tuh bukan sekedar perusahaan yang nggak yang kacau gitu ya, yang maksudnya tidak sesuai dengan sustainable practice gitu. Padahal mereka tersertifikasi secara internasional. Dan saya sih melihatnya mungkin ada sedikit proteksionisme di sini di Eropa sendiri bahwa ya dia menyelamatkan sumber minyak dari eh, mereka sendiri. Contohnya dari Rapsol atau misalnya sunflower ya, sunflower. Karena kalau di harga sih kayaknya kalah. Kalau kita ngomongin harga, soalnya masalah efisiensi sawit bukan main lah. Dan sekarang apa sih yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk meningkatkan sustainability sawit? Pertama dari segi eh, kul- kul- cultivation-nya ya, tapi saya nggak ngerti karena saya bukan orang pertanian. Tapi yang saya bisa ambil adalah bahwa misalnya contohnya memanfaatkan segala yang dihasilkan oleh pertanian sawit itu. Contohnya adalah sampah. Karena sampai saat ini kan yang masih banyak yang belum utilisasi kayak contohnya POME ya, palm oil meal effluent, salah satu residu atau misalnya tandan kosong kelapa sawit. Nah, itu paling nggak dimanfaatkan dengan baik. Jadi artinya efisiensi si sawit itu bertambah. Tapi saya masalah apakah hutan harus diubah ke sawit, yaitu balik lagi tergantung tamaknya manusia apa enggak gitu. Tapi sebenarnya sawitnya sendiri adalah untuk Indonesia salah satu komoditi yang sangat baik. Dan kalau misalnya kita ngomongin riset, ini juga saya melihatnya bahwa tadi Mbak Ika bilang bahwa riset itu bagusnya kolaborasi dengan perusahaan. Dan kita perusahaan-perusahaan sawit kita risetnya bukan main. Kalau saya bilang, mereka punya funding, mereka punya kemauan, dan mereka punya kapasitas untuk melakukan itu dan untuk mengajak universitas. Jadi apabila ini emang komoditi ini mau diseriusin, misal lebih sustainable atau misal lebih efisiensi, tentu masalah riset ini pun akan jadi hal yang baik gitu ya untuk ke depannya. Karena ya kalau kita bilang perusahaan-perusahaan untuk energi terbarukan lainnya ya, nggak banyak lah yang dari Indonesia gitu. Kayak turbin angin kayaknya yang di Sidrap dan di Tolo pun dari luar negeri. PLTS pun banyakan sekarang dari Cina. Dan mungkin ya jalur biomasa inilah kalau misalnya mau riset dinaikkan di Indonesia kalau saya lihatnya seperti itu. Terima kasih. Ya, thank you, Mas Alfiandi. Jawabannya sepakat 100% sih pandangannya. Keren-keren. Izin nanti Mas Rega kolaborasi ya PPI Jerman Ya, sama PPI UK. makasih banyak Thank you, Mas. thank you. Ini juga seru banget tentang sawit ya buat teman-teman PPIJ bisa jadi eh, inspirasi kita buat mungkin ya suatu saat kita bisa dalamin tuh. Eh, bukan hanya dari energinya tapi dari teman-teman apa budidayanya atau Ya gak yang benar-benar ngerti gitu gak. Kalau saya kan sekedar aja sebenarnya maksudnya dari energi aja gitu. Tapi misalnya dari sisi lain tuh pasti seru sih untuk ngebahas nah, si sawit sendiri. soalnya benar-benar aktual presiden kita Ya, yang lagi eh, ngasih statement gitu. Mungkin boleh kita lanjutin Mbak Intan, udah raise dari tadi. Silahkan Mbak Intan kalau boleh bisa menyampaikan nama, asal instansi dan pertanyaannya. Iya, oke. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Rega dan juga makasih banget buat PPI Jerman udah menghadirkan acara ini. Saya jadi tahu lebih banyak tentang banyak renewable energy di bidangnya masing-masing. Terima kasih juga untuk Kak Ika dan juga Kak Rapiandi yang telah menyampaikan materinya. Selamat siang dari Turki. Kebetulan saya dari Turki di Ankara. Saya mau izin bertanya ke Kak Rapiandi. Izin bertanya Kak, perihal biomass dari forestry residu, kebetulan karena saya di Turki sendiri, residu dari forestry ini kebetulan sangat tinggi kalau misalnya dihitung dari tahun 2013 sampai akhir tahun kemarin dari 81 provinsi di Turki, 8 provinsinya sendiri itu memiliki nilai wood waste yang cukup besar setiap tahunnya sampai akhir tahun kemarin. Nah, makanya saya sendiri mau bertanya ke Karapiandi di Jerman sendiri perihal biomass dari forestry residue ini, eh, apakah tingkat pemanfaatannya pada biomass yang ini tadi yang saya sebutkan ini sudah dimanfaatkan atau belum seperti itu? Tingkat pemanfaatannya maksud saya. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Intan sudah jauh-jauh dari Turki datang ke forum PPI Jerman. Silakan Mas Raffiandi mungkin. ya terkait dari woody residues ya. Ini kalau di Jerman justru malah mulai dibatasi. Jadi pemanfaatannya itu udah
sangat banyak gitu ya, terutama untuk misalnya heating kita di rural area itu biasanya masih memakai kayu dan kadang bahkan bukan residunya aja gitu, gelondongan-gelondongan kayunya pun digunakan dan itu jadinya masalahnya nanti pada biodiversity lagi bahwa hutan-hutan banyak ditebang dan akhirnya jadi ekosistem rusak gitu ya. Malah kalau di Jerman sudah sangat dimanfaatkan dan mulai ditekan sebenarnya diturunkan dari jangan dari wood residues lebih kepada agriculture residues yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya dari segi kalau memang di Turki banyak ini suatu potensi ya. Karena dari segi kualitas wood eh, biomasa yang dari kayu itu sangat baik. Contohnya yang abunya itu rendah, terus calorific value-nya tinggi, dan sekarang malah arahnya jadi untuk energi bahkan bukan dari woody residues, tapi woody residues dimanfaatkan untuk kita didekarbonisasi di sektor lain. Jadi karena memang kualitasnya baik, seragam, terus komposisinya juga bagus, itu lebih kepada pemanfaatan gimana sih secara dia sebagai material gitu untuk mendekarbonisasi sektor industri gitu. Jadi lebih lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya memang masih banyak yang belum dimanfaatkan, ini peluang banget karena contohnya di Norway atau negara-negara Eropa Utara itu juga banyak woody residues dan mereka enak gitu ngolahnya karena itu sebenarnya biomasa yang bagus kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Raffi. Oke, sepertinya sudah terjawab ya. Mungkin masih banyak Mas Raffi. Kita bisa lanjut Mas Daud ini dari Hamburg, dari Jerman. Halo, Boleh. salam kenal. Saya Daud. Terima kasih Kak Ika dan Kak Raffiandi atas penjelasannya. Pertanyaan saya untuk Kak Raffiandi juga kebetulan mengenai sawit ataupun eh, produk lainnya lah, limbah-limbah lainnya. Kita ketahui eh, sawit itu pasti banyak limbahnya, kan yang diambil cuma isinya doang. Jadi pohon sawit pun juga ada jangka waktunya kayak gitu. Pertanyaan saya, apakah Jerman ada kesulitan untuk mencari sumber bahan bakarnya dari untuk biomasanya? Kan kayak tadi katanya lebih prefer untuk ngejar sumber bahan bakar dari residunya agriculture, ya. Dan apakah ada riset atau apakah Bang Raffiadi pernah kedengeran Jerman ingin mencari residu agriculture dari negara-negara lain? Kayak gitu. Thank you. Terima kasih Mas Daud. Baik, kalau terkait itu juga cukup menarik ya. Terkait apakah ini juga jadi perbincangan. Jadi sebenarnya terkait agriculture residue itu sebenarnya lebih kepada yang dia produksi sendiri dalam negeri. Jadi dia nggak mau pakai kayu lagi, tapi lebih kepada residu di pertanian. Cuma sebenarnya sekarang sudah terlihat bahwa ini pun terbatas gitu. Sementara kita kalau mau mendekarbonisasi energi dan juga industri yang lainnya, kita butuh lebih banyak biomasa. Dan sekarang memang sudah ada kajiannya terkait bagaimana sih kita impor wood pellets misalnya dari Polandia atau misalnya dari negara-negara Eropa Timur. Tapi balik lagi dihitung sebenarnya dampak lingkungannya seperti apa di luar dari harga ya. Dan makanya, tapi terkait sawit sih mereka benar-benar memandangnya udah eh, skeptis ya, karena ya balik lagi kalau menurut saya itu lebih ke proteksionisme karena sawit itu eh, bisa mengurangi konsumsi mereka di rapeseed dan juga sunflower. Tapi kira-kira itu gambarannya Mas Daud. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Mas Daud, Mas Raffi atas jawabannya. Mungkin kita buka lagi jika masih ada di forum yang mau bertanya. Kalau belum ada yang nanya, aku punya pertanyaan Boleh, buat boleh. Kak Raffi. Boleh dong. Mas Raffi, pertama-tama, it's nice to see you again. Kayaknya ketemunya sebelumnya udah lama banget. Yang menurut aku penting banget tadi dari presentasinya Kak Raffi itu memang peran biomasa di energi industri. Dan itu yang nggak aku lihat dari energi terbarukan atau yang pas aku lihat pada akhirnya mungkin oke tenaga angin semampu apa sih, tapi dari untuk kestabilisan energi industri juga besar banget. Em, Kalau misalnya mungkin dari tempat kerja Kak Raffi atau mungkin Kak Raffi kolega-koleganya sebenarnya trennya pengembangan teknologi biomasa tuh memang banyak kolaborasi sama industri sehingga mungkin pada di Jerman memang ada perkembangan yang transisi industri-industri yang sangat potensial untuk di ditransformasikan biar sebisa mungkin berkaitan dengan biomasa atau ada arah lain peran biomasa selain
industri, walaupun tadi juga udah dijelaskan. Ya, benar sih Kak. Jadi terkait bahwa memang sekarang biomasa ini benar-benar bergeser. Jadi energi itu lebih kepada eh, side product sekarang malah. Jadi harus kemarin kalau nggak salah tahun lalu tuh baru keluar namanya Nasional Biomasa Strategi. Jadi memang biomasa itu harus dipakai secara material dulu, by produknya justru energi. Jadi emang fokusnya ke situ. Dan terkait kerjasama dengan industri ini juga sudah mulai lumayan banyak ya. Contohnya kemarin kita juga mulai obrolan dengan Salzgitter, itu salah satu eh, apa pabrik atau produksi baja terbesar ya di Jerman. Karena balik lagi tadi baja itu sekarang cara pembuat besi sebenarnya mau dikonversi dengan hidrogen. Jadi kalau untuk jadi dari biji besi jadi besi itu pakai hidrogen, dan hidrogen kita tahu bahwa dari banyak dari elektrolisis ya, dari listrik. Tapi sebenarnya untuk dari besi ke baja ini masih butuh karbon tadi sekitar 1 sampai 3% lah. Jadi disinilah sebenarnya peran biomasa tuh mengisi bahwa hal-hal yang nggak bisa dielektrifikasi atau tidak bisa diselesaikan dari listrik. Sehingga, nah ini mau mau dicari di mana nih karbonnya, si 2-3% ini. Walaupun kelihatannya dikit ya, 2-3%, tapi target Uni Eropa contohnya di 2030 tuh mau bikin 20 juta ton besi. Jadi ambil misalnya 1% aja itu udah 200 ribu ton per year biomasa atau atau karbon harus disuplai. Dan sampai saat ini masih biomasa, dan memang arahnya ke situ, dan sekarang kita juga mulai kolaborasi dengan ya, memang industri yang di luar bidang biomasa justru ya. Jadi memang dari mereka sebenarnya permintaannya seperti apa gitu sih Kak. Dan memang yang bisa kita lihat ya, mungkin Ika juga ngalamin ya, bahwa bagaimana si industri itu tertarik banget sih ke riset, dan ini kalau bisa diimplementasikan di Indonesia sih jadi satu hal yang breakthrough banget lah. Terima kasih. Ya, Oke, makasih. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang udah teman-teman tuliskan ya. Buat dua-duanya, kalau punya pandangan, bagaimana beban ekonomi transisi energi di Indonesia menjadi kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi juga? Mungkin mulai dari Baika kali ya. Ada pandangan. kalau Apakah beban transisi ini bisa jadi kesempatan kita eh, untuk growth juga gitu secara ekonomi? mungkin sebatas pengetahuanku, jadi mungkin ntar bisa ditambahin kalau untuk potensinya bahwa beban ekonomi dibalikan menjadi jadi kesempatan. Menurut aku dari yang paling menarik itu mungkin dari penyebaran, misalnya dengan instalasi-instalasi grid itu mungkin tetap masih berujung pada mungkin pembangkit tenaga listrik yang konvensional, tapi dikuatkan gridnya itu bisa mencakup ke ekonomi-ekonomi yang mungkin belum tercapai. Terus kerjasama, tapi ini juga mungkin harus diperdebatkan apakah mungkin akan mengurangi ketahanan geopolitik atau kerjasama transmisi dengan negara-negara sekitar itu juga bisa menambahkan ekonomi Indonesia dalam sisi pekerjaan. Misalnya, aku pernah dengar Australia mau bikin transmission line lewat Indonesia, itu juga salah satu potensi. Sebenarnya memang dari potensi pembuatan energi terbarukan di suatu tempat yang belum ada energi terbarukan, tapi ada potensi. Um, dan sebenarnya mungkin juga um, wall atau challenge pendekatan ke masyarakat ini yang kombinasinya ini bisa kalau uh, pas di tempatnya yang ada potensi dan penambahan um, pekerjaan baru ini bisa untuk menjadi potensi justru dan Oke, koneksi dengan negara-negara lain. baik-baik. Mungkin pandangan lain dari Mas Raffi? Baik, kalau saya melihatnya lebih ke ini ya. eh, saya sempat baca terkait energi Wende bahwa energi Wende itu lebih besar daripada sekedar transisi energi dari konvensional ke renewable. Saya pernah baca bahwa energi Wende ini juga transisi energi yang tadinya terpusat, yang mana dikuasai oleh firma-firma besar, itu lebih kepada menjadi kecil gitu. Jadi ekonominya pun tersebar karena pemain-pemainnya jadi pemain-pemain kecil. Karena kita tahu bahwa turbin angin tuh bisa di mana-mana, dan tadinya kan berpusat di NRW tuh, misalnya RWE yang besar-besar batu bara gitu ya, atau misalnya di Saxon. Nah sekarang dipecah-pecah nih jadi kecil-kecil, pemain-pemainnya jadi banyak, dan itu sebenarnya membawa keuntungan ekonomi untuk komunal gitu ya. Dan itu sebenarnya
tujuan salah satu tujuan awal energi Wende itu di dulu tahun 90-an bahkan itu bahwa untuk mendiversifikasi penyuplai energi. Dan ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dicontoh di Indonesia ya. Dan kalau misalnya bisa dimanfaatkan bahwa transisi energi itu juga dinikmati oleh semua kalangan dari UMKM dan ini sebenarnya bisa, tapi kayaknya enggak. Maksudnya sebenarnya bisa tapi kok kayak kelihatannya enggak ya. Ntar saya jelasin kenapa enggaknya. Jadi sebenarnya bisa contohnya kalau dari bidang saya misalnya biomasa. Biomasa itu kan perlu disuplai. Dan kalau bedanya dengan batu bara itu kan penyuplainya satu, yang gede misalnya di Kalimantan, banyak dikirim ke Jawa. Tapi kalau biomasa ini kan sumber kecil-kecil dari petani-petani, contohnya atau misalnya hutan-hutan kecil. Nah itu kan sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi UMKM lah, atau misalnya koperasi gitu ya untuk ngumpulin biomasa disuplai ke ke PLT terdekat gitu. Jadi ini satu sebenarnya potensi yang bisa dimanfaatkan oleh sebenarnya untuk meratakan ekonomi. Tapi kayaknya trennya lebih kepada si PLT apa sih tambang-tambang batu bara itu justru shifting ke ikut main juga di biomasa. Jadi tetap aja sebenarnya kayaknya kelihatannya sampai sekarang ya penguasanya itu aja kalau saya lihatnya. Tapi padahal sebenarnya secara potensi dari konsep transisi energi sendiri itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk ekonomi. Itu satu dan di luar lain halnya adalah investasi tentunya. Karena tanpa transisi energi, tidak akan ada investasi dari luar yang masuk. Contohnya Tesla, kalau nggak salah. Mereka lari ke Vietnam. Salah satu alasannya adalah sempat tanyain bisa ngasih renewable energy nggak? Nggak bisa katanya. Ya udah akhirnya pindah ke Vietnam yang mana yang mayoritas sudah renewable energy gitu. Itu salah satu contoh opportunity loss lah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi si Indonesia sendiri. Makasih. Oke, bagus bagus. Eh, Jawabannya sangat bagus ya. Mungkin ada dua pertanyaan terakhir nih ya. Yang pertama, oh ini juga ada yang hadir nih, Elga Akbar. Boleh deh yang hadir dulu aja sebelum saya bacain. Silakan Mas Elga Akbar Maulana, ini teman lama saya juga nih di Bandung. Halo, selamat sore waktu Indonesia. Saya dari Indonesia, temannya Rega sama Ika ya, seangkatan di Halo. Bandung dulu. Ya, terima kasih nih forumnya sangat ini banget ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya buat dua narasumber, dua pembicara. Mungkin yang pertama ke Mbak Ika dulu nih. Eh, ini kebetulan kan saya juga bergerak di industri EBT juga ya di sini ya. Tapi memang kalau Win itu emang jarang banget ini ngerjain proyeknya dan tapi kalau yang lain PLTS terutama itu sangat banyak banget ya di sini kerjaannya gitu ya. Di samping yang lain geothermal, hidro, bioenergi juga kebetulan saya juga pernah ngerjain gitu. Nah, cuman yang apa ya dari Win ini angin LTB sendiri ini kadang ada permintaan yang customize gitu apa ya gimana ya dari customer gitu kan. Misalkan di rumahnya itu mau pasang solar panel gitu tapi ditanya lagi gitu ke saya gitu apa Mas ini bisa nggak ditambahin sekalian turbin angin gitu. Cuman saya nggak ngerti hitung-hitungan rule of thumb ngedesainnya itu seperti apa gitu kan. Kalau PLTS gitu solar panel kan udah jelas gitu kan ada peak sun hours berapa 3,5 sampai 4 jam kalau di Indonesia, mungkin kalau di Eropa lebih rendah gitu ya. Nah kalau angin sendiri tuh kayak gimana sih? Misalkan beban listriknya sekian nanti untuk nyalain ini. Nah, itu tuh kayak gimana gitu. Terus speknya yang dipakai apa gitu. Dan sampai nanti kan keluar harga segala macam gitu kan. Nah, itu mungkin bisa ngasih insight buat Mbak Ika ya. Terus yang kedua pertanyaannya terkait ini apa? Bukan pertanyaan sih ini. Saya tuh kenapa Belanda nggak disebut ya tadi di presentasi ya? Dari tadi itu kan sebetulnya Jerman sama Denmark gitu. Apakah sekarang negeri seribu kincir angin itu udah berpindah gitu ke Jerman sama Denmark gitu ya, bukan ke Belanda lagi gitu? Itu sih paling ya herannya gitu. Atau apa ada memang mereka sudah turun gitu ininya ya? Itu yang kedua. Terus untuk Mas Raffi nih Mas, eh, nah, kebetulan juga saya juga pernah ngerjain juga ini kerjaan proyek biomasa ya, bioenergi sih lebih tepatnya. Tadi sempat dibahas juga ya tentang limbah sawit dari POME ke palm oil mill fuel. Nah itu dikonversi jadi biogas untuk PLTBG namanya, buat listrik tenaga biogas. Itu kapasitas 2 megawatt ya di Sumatera. Nah,
Cuman ya itu tadi nyambung ke pertanyaan dari sebelumnya tadi Mas siapa ya? Itu yang terkait terkait sawit tadi Mas Tio ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan ada pertanyaan yang tadi sebelum belum sempat dijawab nih. Nah bioenergi ini sebenarnya memang dia zero emission atau enggak sih atau gimana gitu karena kan dia juga reaksi pembakaran juga gitu kan ketika apa hidrokarbon ketemu oksigen juga menghasilkan CO2 juga gitu walaupun semasa hidupnya dia fotosintesis nanti balance itunya nah mungkin ada bisa dijelaskan nih hitung-hitungannya seperti apa gitu ya apa balas massa atau ininya di apa emisinya itu. Karena setahu saya juga CH4 metana juga termasuk greenhouse gas juga gitu kan. Itu sih Mas Raffi ya yang pertama. Terus yang kedua mungkin ya itu sih kalau menyambung juga ke pertanyaan sebelumnya tadi. Kalau di Jerman atau di Eropa itu sebenarnya ada ini nggak sih apa terkait peluang ekonomi juga ya tadi ya disinggung juga ya kita kan di Indonesia sendiri potensi biomasa juga cukup besar gitu kan. Nah, apakah di Jerman atau di Eropa pada umumnya itu demand-nya juga tinggi juga gitu. Mungkin di situ kita bisa apa ya ada peluang di situlah opportunity ya kenapa kita nggak ekspor aja gitu loh dari sini dari Indonesia ke Eropa gitu itu sih terima kasih Mas Rega silakan ya. Oke, Mas Elga, udah lama nggak dengar suara Mas Elga. Pertanyaannya banyak, terus nyuruh hitung-hitungan. Kayaknya mau ngetes ini. Mungkin Mbak Ika boleh. Terima kasih Mas Hitung-hitungan. Elga udah lama nggak dengar suara langsung disuruh ngitung. Sayangnya aku kurang tahu untuk angka value-nya buat penerapan small wind turbine atau turbin angin kecil untuk perumahan. Tapi sebenarnya kalau untuk angin sendiri itu kenapa memang pada akhirnya turbin angin atau tenaga angin adalah satu opsi untuk renewables energy yang nggak bisa untuk semuanya, nggak bisa untuk selalu setiap penerapannya, walaupun tingkat maturity level uh, teknologinya sudah berkembang sehingga seakan-akan renewables energy itu turbin angin untuk pertama konversi fossil fuels ganti turbin angin misalnya. Karena memang kalau untuk penerapan di rumah itu cukup skeptis atau cukup rendah ke efisiensinya karena memang tidak ada angin. Tergantung di mana rumahnya. Mungkin bisa ketika rumahnya yang tinggi dan rumah itu tidak terblok, terhalang rumah-rumah lain karena semakin ke landasan semakin ada obstacle atau halangan-halangan memang angin tuh jadi nggak ada. Berarti potensi angin memang untuk di atap rumah tuh sebenarnya tergantung sekali lagi di mana rumahnya, tapi memang sangat kalah jauh dengan solar. Dan aku melihatnya kalau misalnya untuk penerapannya, karena variabilitas dari teknik tenaga angin, ntar jatuh-jatuhnya lagi sama mungkin seperti solar itu ke baterai. Jadi harga baterai yang menurut aku mungkin semakin semakin rendah pada dasarnya harus disimpan dulu ketika anginnya ada dan generasi dan akhirnya bisa digunakan. Jadi kalau untuk langsung digunakan itu mungkin sangat tergantung karena mungkin anginnya datang pada bulan Oktober, Desember atau pada waktu malam, tapi misalnya ntar butuhnya pada waktu demand-nya tidak pada waktu yang sama. Tapi sebenarnya mungkin ada potensi potensi turbin angin yang jauh dari turbin angin skala besar karena mungkin turbin angin skala besar mahal dan pada akhirnya juga apakah itu cocok untuk lokasi yang mana di Indonesia misalnya yang memang punya ada em, angin besar itu mungkin turbin anginnya nggak terlalu besar tapi lebih besar dari turbin angin skala atap rumah dan itu jatuhnya mungkin dialokasikan untuk suatu komunitas atau suatu mungkin desa atau suatu area yang untuk off grid misalnya dan cukup untuk itu mungkin turbin angin bisa tergantung lagi apakah memang desa itu ada anginnya tapi memang halangan turbin angin itu pada dasarnya anginnya di mana itu. Em, Terus untuk pertanyaan kedua kalau nggak salah tentang Belanda ya.
Betul. Tentang Belanda ini, ya aku juga kenapa nggak aku taruh, tapi sebenarnya Belanda itu masih 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 kuat teknik tenaga anginnya. Bahkan em, kalau untuk dari sisi riset, mereka juga dari sisi universitas itu bahkan yang paling salah satu yang terkenal setelah di TU, ketika industri datang langsung minta master student buat ngerjain eh, inovasi-inovasi mereka itu ke TU Delft. Jadi eh, Belanda masih masih ada, dan kalau nggak salah juga harusnya masih ada offshore project yang baru, kalau nggak baru terjadi. I mean, udah ada offshore project tapi mungkin ditambah lagi. Jadi Belanda Belanda masih banyak angin. Ba- Mungkin nambahin Boleh sedikit, nanggepin nggak? Iya boleh. Ah, ya, Jerman. silakan, silakan. Eh, kalau di sepak bola di Euro tuh Belanda sama Jerman tuh emang agak rival. Jadi Ika nyebutin Denmark dulu selagi bisa Padahal dengerin. aku ke Ya, Belanda tapi kalau kan mau. tapi kan sekarang bolanya kita ke Belanda. Boleh, Enggak, boleh. ini apa? Nanggapin yang tadi yang terkait desain PLTB, Kak. Eh, Data minimal apa sih yang misal dibutuhin gitu? Misalkan ya udah tinggi atap bangunan, terus kecepatan angin, berarti kan harus ngukur atau gimana? Atau tadi pakai Global Wind Atlas aja udah cukup? Oh, udah tahu nih kira-kira segini, segini gitu anginnya yang ada di daerah sini gitu. Itu aja udah cukup sebenarnya. Atau gimana? Atau Em, nanti kontak Ika lebih lanjut. Sebenarnya tergantung apakah BMKG ya. Kalau di Jerman tuh DWD, jadi biasanya Badan Meteorologi itu punya data yang lebih akurat dibanding Global Wind Atlas. Dan dia bisa ngasih data misalnya di area ini itu seberapa. Memang setelah ngitung potensi tenaga angin, walaupun sebenarnya potensi tenaga angin mesti diukur semusim. Jadi kadang-kadang ada musim, ada waktu yang lebih banyak, dan ini em, diakumulasikan distribusinya karena mungkin dari BMKG atau dari research data di situ anginnya berapa itu belum cukup. Setelah ada probabilitas berapa anginnya, itu entar ke sebenarnya sebenarnya kalau tren yang sekarang juga yang paling penting tuh sama lingkungan. Misalnya apakah di jalur itu ada kalau untuk turbin angin besar ada lintas migrasi burung, atau misalnya ada gimana lahannya juga di sekitarnya, apakah ada pertanian. Terus pemilihan turbin itu bergantung sama sama wind speed, sama kecepatan angin. Tapi juga sebenarnya kalau menurut aku yang penting entar dikemanain. Apakah di situ sudah ada mungkin em, grid dari PLN, atau mau off grid, memang mau satu aja buat buat desa ini. Em, Kalau misalnya mungkin nggak ada wind research data, pengukuran eh, pengukuran angin juga bisa, tapi menurut aku kayaknya bisa interpolasi dari data angin dari BMKG. Setelah itu sebenarnya ya setelah itu proses pelan biasa. Menurut aku memang angin sama lebih ke masyarakat sih, ke masyarakat dan regulasi. Karena kalau misalnya di offshore itu dia harus harus minta izin, misalnya itu pariwisata atau defense. Jadi pada dasarnya angin terus regulasi. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Terus sekarang kita lanjut ke yang Mas Raffi boleh. Terkait residu biomasa ya, Mas. Ya, terkait pertama apakah biomasa ini CO2 netral? Nah, itu juga jadi salah satu topik ya karena kan kita bakar kasih lihat CO2 juga ya, tapi kata orang CO2-nya diserap lagi waktu dia hidup tadinya kan. Cuma itu kan cuma dari konversi ya, padahal sebenarnya CO2 kan juga keluar pada saat kultivasi kan juga pakai ada keluar CO2. Contohnya kita pakai traktor gitu ya. Atau pas pada penebangan, bahkan pas logistik itu kan ada CO2 semua tuh. Nah, apakah tetap masih CO2 netral? Nah, itu jadi perbincangan. Makanya sekarang gesernya adalah sebenarnya tergantung sumber biomasanya. Dan apabila misalnya contoh pome. Sekarang pome itu kalau nggak jadi biogas, dia dia diapain gitu? Apakah ditaruh doang? Kalau misalnya ditaruh doang dan dia pasti akan mengeluarkan CH4 contohnya. Dan CH4 itu sama dengan kalau nggak salah 4 kali CO2 ekuivalen ya. Saya lupa bilangannya, cuma lebih dianggap lebih parah dampaknya kalau misalnya dia ngeluarin CH4 dibandingkan CO2. Sehingga ya kalau misalnya kayak gitu ya lebih baik si pome itu dimanfaatkan sebagai biogas yang mana memang nanti akan mengeluarkan CO2 tapi kan
dengan adanya listrik itu juga mengurangi listrik yang dari batu bara dan juga gas contohnya. Nah, itu sebenarnya ya perlu dihitung secara sistemik sebenarnya lebih untungin mana gitu. Tapi apakah dibilang CO2, misalnya dari biomasa, contohnya makanya kita misalnya nebang pohon atau misalnya kita nanam pohon khusus untuk bioenergi, itu debatable memang, apakah benar CO2 netral. Jadi memang kalau nggak salah sekarang EBTKI juga lagi ada studi ya, untuk dilihat bagaimana sih biomas ini sustainability-nya dari setiap sumber yang ada di Indonesia. Jadi apakah kalau kita ngandelin dari energi dari biomasa ini, dihitung sustainable apa enggak. Dan itu memang sampai sekarang juga dipandang lumayan kritis lah tentang bioenergi ini. Itu yang pertama. Terkait pertanyaan kedua, apakah peluang ekspor? Kalau ke Jerman mungkin kecil ya, karena jauh ya. Karena jauh tentunya tertransportasi dan ya Jerman ini sangat sensitif terkait CO2-nya. Jadi apabila ntar kita kirim pakai tongkang gitu dari Indonesia, gimana nih perhitungan CO2 selama transportasinya? Tapi sebenarnya peluang yang besar adalah ke contohnya Jepang dan Korea. Karena Jepang dan Korea itu tidak mempunyai eh, energi surya dan angin yang sebaik di Eropa. Jadi dia kalau misalnya mau transisi ke energi terbarukan, mereka lebih condong ke biomasa. Dan itulah salah satu sebenarnya potensi kita ekspor. Kalau misalnya mau ekspor ke negara-negara tetangga. Jadi nggak terlalu jauh dan mereka memang energi terbarukannya potensinya nggak banyak. Selain biomasa. Biomasa pun sebenarnya mereka nggak banyak juga. Jadi lebih ngarepin impor. Gitu mungkin Mas Elga. Oke, izin nanggepin ya. Ya, Berarti yang terkait CO2 netral itu masih dikaji juga ya, masih dalam tahap kajian ya, iya. belum ada Kadang orang ya anu ya. simplifikasi sih, gak. Kadang simplifikasi dibilang bahwa Hmm, oh ini sama, tapi sebenarnya pas saya ada nemuin beberapa studi yang sebenarnya bilang bahwa kadang ada hal-hal di mana bahkan pembakaran biomasa itu lebih berbahaya dibandingkan pembakaran batu bara. Jadi sebenarnya itu case by case. Makanya sekarang lebih kepada pemanfaatan si residu karena ya namanya sampah didiemin aja buat masalah gitu. Dan itu kan jadi ada lebih oh, leverage untuk kita manfaatkan sebagai energi. Gitu sih, Kak. berarti belum bisa dibilang clean energy ya, berarti ya ini ya, biomasa atau bioenergi ini ya. Saya pribadi ah sulit bilang dia clean energy karena apalagi sekarang masyarakat melihat yang namanya pembakaran ada asap udah pasti jelek deh gitu ya. Cuma Kotor ya. mana yang lebih baik? Balik lagi, tidak bisa masih kita bilang oh ya udah kita tinggalin aja. Cuma ada yang lebih baik nggak gitu. Kalau misalnya tadi contohnya makanya kalau di Jerman kalau masih bisa PLTS dan PLTB yang masuk dan apabila semuanya masih bisa listrik, pasti listrik dari PLTS dan PLTB yang dijadikan prioritas. Yang nggak bisa, yang Hmm. benar-benar nggak bisa, barulah biomasa akhirnya menggantikan. Jadi memang ya tadi perannya itu sudah terpinggirkan karena memang dari segi sustainability tentu lebih buruk daripada PLTS dan PLTB. Oke, siap-siap. Terima kasih. Ya, Elga, makasih banyak dari Indonesia. Semoga kita bisa ketemu lagi someday. Terus ini saya izin pertanyaan terakhir dan cocok juga buat jadi statement penutup di PPJ Roundtable ini. Apa yang bisa dilakukan, diwujudkan di Indonesia dengan segala apa yang udah Mas dan Mbak riset di Jerman dan dapatkan insight-insightnya. Sebenarnya apa yang bisa diwujudkan di tengah situasi sekarang lah. Intinya gitu pertanyaannya. Dan ini bakal jadi pertanyaan terakhir kita juga di PPJ Roundtable ini. Silakan mungkin dari siapa dulu ya? Mas Raffi kali ya, Mas Raffi dulu. Baik, kalau dari saya apa yang bisa dilakukan? Pertama, terkait biomasa, harusnya Indonesia itu punya potensi yang besar karena kita tahu bahwa mereka negara agraris, kita negara agraris, sorry, kita negara agraris, artinya banyak residu yang tidak dimanfaatkan. Artinya kita punya potensi besar untuk memanfaatkan biomasa baik sebagai energi maupun sebagai eh, ya untuk dekarbonisasi sektor industri. Dan kalau saya sih pentingnya adalah bagaimana pemanfaatan biomasa ini bisa membawa kebaikan buat berbagai kalangan. Tidak hanya dinikmati oleh beberapa pengusaha, tapi bagaimana ini peran biomasa sebenarnya dalam segi peningkatan ekonomi bisa dinikmati oleh petani-petani. Kita ngelihatnya kalau petani itu bisa dikumpulkan bahwa misalnya sampah dari sekam padi misalnya bisa ngasilin uang loh tambahan sebagai dia selain menjual beras gitu itu menjadi suatu hal yang ideal lah. Dan sekarang memang kalau kita ngomong terkait dekarbonisasi sayangnya
biomasa ini kalau menurut saya masih jadi salah satu opsi yang paling mungkin. Kenapa? Karena di Indonesia ini basisnya masih batu bara dan meng-phase out batu bara itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah memphase out PLTU karena kita tahu dari segi eh, teknologi misalnya kita gridnya masih belum terhubung satu Indonesia. Jadi Jawa ya Jawa aja dan Jawa banyaknya PLTU. Sementara PLTS adanya di timur, PLTB juga ada di Sulawesi misalnya. Jadi Jawa harus diberikan listrik. Sayangnya dari batu bara. Dan kedua dari segi politik ya kita tahulah siapa yang punya PLTU, siapa pengusaha batu bara dan sebenarnya disinilah biomasa bisa berperan artinya mungkin tidak mem-phase outkan PLTU tapi lebih kepada mengganti bahan bakarnya dari batu bara jadi biomasa. Mungkin memang tidak yang paling baik, tidak yang paling bersih, tapi paling enggak jadi salah satu hal yang mungkin paling mungkin dilakukan sampai saat ini. Kalau menurut saya itu. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan ya peran biomasa di Indonesia saya harap lebih besar lagi dan saya melihat ada peluangnya. Mungkin itu terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Raffi. Silakan Mbak Ika. Kalau dari sisi aku, mungkin dari sisi teknik tenaga angin atau yang lebih pembangkitan listrik teknik tenaga terbarukan, mungkin dari presentasi aku jadi bisa kelihatan bahwa nggak semua jenis renewable energy itu cocok dan bahkan em, PLTB pun Bayu itu apakah memang bisa cocok ketika kita mendapatkan tempat yang cocok, invest, tapi juga dengan segala, of course, segala considerationnya, konsiderasi-konsiderasi apakah itu ada di, apakah terjangkau dan kalau misalnya kita taruh PLTB di situ. Tapi sebenarnya menunjukkan juga bahwa mungkin kalau untuk yang paling efektif itu dan dan mungkin murah juga, lebih murah daripada offshore wind turbine, itu pendekatan ke modularisasi komunitas. Misalnya komunitas itu eh, memang butuh listrik dan sekarang udah ada solar. Dan kalau mau ke angin pun mungkin yang nggak terlalu besar. Jika pengen go big, offshore wind turbine, tapi ini menunjukkan juga bahwa ada kemungkinan itu tidak terlalu cocok untuk Indonesia karena potensi anginnya sendiri. Tapi pendekatan ke yang menurut aku desentralisasi itu sendiri, mungkin nggak pakai angin pun itu bisa jadi lebih urgent kalau misalnya pemerintah masih belum mau investasi ke renewables yang gede. Dan regulasi untuk komunitas seharusnya dipermudah, aso yang transparan, yang enggak untuk diambil lagi dengan misalnya perusahaan pembangkit listriknya, perusahaan pengaturan negaranya. Oke, makasih banyak sekali lagi. Itu akan jadi pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari teman-teman. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman, Raffi, Ika, dan tahu update-update apa yang dilakuin di Jerman. Eh, Makasih banyak. Terus sebelum kita tutup, mungkin pesan sponsor tadi ya, Mas Raffi ada Iya. podcast. I will check Eh, that out definitely. It's so cool. eh, Ya, ya, Terus terima kasih, PPI Kak. Roundtable juga, insya Allah kita akan adakan ini setiap bulan. Temanya emang mungkin kita coba seluas mungkin dari mulai sosial politik, sekarang energi dan lain-lain lah. Kita coba seluas mungkin. Tujuannya emang kita eh, meningkatkan budaya diskusi, menambah wawasan dari mahasiswa untuk mahasiswa utamanya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada keterlibatan dari orang-orang yang lebih ahli ya. Insya Allah nanti bulan depan ada lagi. Setiap bulan ada terus PPJ Roundtable. Cukup sepertinya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak buat peserta juga yang udah hadir. Semoga kita bisa ketemu-ketemu lagi. Kalau suka, insya Allah nanti bakal ada roundtable di setiap minggu-minggu akhir setiap bulannya. Eh, Sekian sepertinya. Saya nggak punya pantun untuk menutup. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam, banyak semua. makasih ya, Assalamualaikum. Kak. Izin pamit. Terima kasih semua. Jin. Cuma Terima kasih semua.